Hal pertama yang kulakukan setelah menjadi yatim piatu adalah mengumpulkan susu formula dan popok karena aku mengadopsi seorang bayi manusia. Yang tidak pernah kusangka adalah bayi ini ternyata adalah reinkarnasi dari seorang kaisar wanita. Di kehidupan masa lalunya, dia bertarung melintasi dunia, menanggung cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah membunuh banyak makhluk kuat dari ras lain dan akhirnya tewas karena kelelahan di tangan ratu serangga dari luar angkasa. Kini, dia berinkarnasi tepat di awal kiamat 50 tahun lalu, namun sebagai bayi yang tak berdaya. Tepat saat aku tiba, aku diserang oleh para yatim piatu. Ketika membuka mata kembali, aku menyadari diriku telah menjadi monster haus darah, seorang zombie. Namun, aku masih mempertahankan kesadaran manusiku. Setiap hari, aku memakan daging beku dari kulkas untuk meredam rasa laparku. Saat hendak mencari makanan seperti biasa, aku melihat seorang bayi berusia sekitar 5 atau 6 bulan di dalam kamar. Kulihat banyak mainan dan pakaian anak-anak di sekitar rumah. Di meja samping tempat tidur, ada susu yang basi, dan ceceran darah di ruang tamu seolah menandakan bahwa orang tua anak itu mungkin mengalami kecelakaan. Sesaat, aku hampir meneteskan air mata. Dia tidak percaya bahwa, setelah sekian lama, dia telah berinkarnasi. Namun, bukannya disambut oleh orang tua yang penuh kasih, dia justru diserang oleh zombie haus darah. Di kehidupan sebelumnya, dengan jentikan jarinya saja, dia bisa menghancurkan segalanya. Tapi sekarang, dia hanyalah bayi tak berdaya yang bahkan tak mampu menggerakkan satu jari pun. Dia sudah lama tidak makan, dan rasa takut yang dirasakannya saat itu membuatnya pingsan karena teror, dan rasa lapar yang hebat. Aku menatap si kecil yang tidak menangis maupun bersuara itu. Apakah aku terlihat begitu menakutkan? Apakah aku membuatmu takut setengah mati? Aku segera mengulurkan tangan untuk memeriksa apakah dia masih bernapas. Saat menyadari dia masih hidup, aku pun merasa tenang. Dia begitu lapar sampai tidak mampu lagi menangis. Aku merasakan rasa iba yang tak terlukiskan di hatiku. Dalam satu hal, bayi ini dan aku serupa. Kami berdua tiba di dunia yang asing. Ini tanpa tahu bagaimana caranya. Ditambah lagi, kami berdua sama-sama memiliki nasib buruk karena bertemu dengan kiamat dan para yatim piatu tersebut. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk membesarkan bayi ini. Setidaknya di tengah kiamat yang sunyi ini, akhirnya aku memiliki teman. Meskipun aku sendiri telah menjadi yatim piatu akibat virus tersebut, aku tidak pernah berpikir akan berubah menjadi monster haus darah. Menyadari hal ini, aku mendapati bahwa pemilik rumah ini sudah tewas setidaknya selama 2 hari. Si kecil ini sudah lama tidak makan. Aku harus mendapatkan susu terlebih dahulu. Bayi berusia sekitar 7 atau 8 bulan ini terlalu kecil. Makanan lain tidak akan bisa dicerna. Hanya susu formula yang bisa. Kaleng formula di meja samping tempat tidur sudah kosong. Aku tidak punya pilihan selain keluar dan mencari lebih banyak lagi. Aku meninggalkan ruangan, mengunci pintu dengan rapat, dan menggeser sofa berat di ruang tamu untuk memblokir pintu masuk sepenuhnya. Kemudian aku pergi ke dapur, tapi tidak ada makanan. Itu masuk akal. Wabah zombie sudah terjadi selama sebulan, jadi semua makanan pasti sudah habis. Mungkin orang tua anak ini keluar untuk mencari makanan, yang justru membawa mereka pada kemalangan. Tanpa pilihan lain, aku harus naik ke lantai atas. Aku memanjat ke lantai 5 dan menggunakan tuas untuk membongkar kunci dan membuka pintu keamanan. Saat memasuki ruangan, pemandangan itu membuatku terpaku. Di dalam, ada seorang wanita zombie. Gaun putihnya sepenuhnya berlumuran darah. Mendengar kebisingan, dia bergegas menuju pintu, tetapi saat melihat sesama jenisnya berdiri di luar, dia dengan enggan mundur. Saat aku melangkah masuk, kulihat lantai dipenuhi darah dan mayat manusia setinggi sekitar 1,5 meter. Jelas sekali, setelah wabah zombie merebak, sang ibu rumah tangga telah berubah menjadi zombie, dan anak yang paling dicintainya dalam hidup justru berakhir dengan dilahap. Aku berdiri di sana, tenggelam dalam keheningan yang mendalam. Aku teringat pada si kecil yang kulihat sebelumnya. Jika bayi itu tidak dikunci di kamar tidur, dia kemungkinan besar akan mengalami nasib yang sama. Mungkin ini adalah secercah keberuntungan di tengah bencana. Meskipun anak itu lahir di tengah kiamat ini, setidaknya dia bertemu dengan zombie sepertiku yang tidak memakan manusia. Aku kemudian pergi ke dapur dan akhirnya menemukan 2 kaleng susu formula yang belum dibuka. Aku juga menemukan daging mentah yang belum membusuk. Pemilik rumah kemungkinan besar telah berubah menjadi zombie di awal kiamat, jadi makanannya tetap utuh. Aku memasukkan semuanya ke dalam tas ransel, melirik zombie yang masih berkeliaran di dekat pintu, dan setelah keheningan singkat, aku mendekat dari belakang. Dengan tuas di tangan, aku menghantam tengkoraknya dalam satu serangan, membebaskannya sepenuhnya. Bayi yang tiba-tiba pingsan itu kini mencium aroma manis yang lezat memenuhi mulutnya. Aroma susu yang kuat membuatnya terpesona sejenak. Sementara itu, tubuhnya yang kelaparan, yang sudah lama tidak merasakan rasa manis ini, secara naluriah mulai mengisap, perlahan mendapatkan kembali sedikit energi. Akhirnya, Squay berhasil membuka matanya dengan susah payah. Dia terkejut karena menyadari dirinya tidak tewas di tangan zombie. Yang lebih mengejutkan adalah zombie yang ganas itu sedang menyuapinya dengan sendok. Apakah aku bermimpi atau aku terlalu lapar hingga berhalusinasi? Dia menatap dengan tidak percaya pada zombie di depannya, yang tampak seperti seorang pengasuh. Dalam ingatan kehidupan masa lalunya, para yatim piatu hanyalah makhluk tanpa pikiran yang hanya mengenal rasa haus akan darah. Setelah krisis yatim piatu, banyak teman dan rekannya tewas di tangan mereka. Bahkan dia harus melenyapkan beberapa rekannya yang telah digigit dan kehilangan akal sehat. Itulah sebabnya ketika dia melihat seorang yatim piatu di hadapannya, Oshu tahu bahwa nasibnya sudah tamat. Monster haus darah tanpa kemanusiaan itu tidak akan mengampuninya hanya karena dia masih bayi. Namun, dia tidak menyangka bahwa alih-alih melahapnya, yatim piatu itu
itu justru menyuapinya. Mungkinkah yatim piatu ini berencana membesarkanku hanya untuk melahapku nanti? Sembari menyuapi bayi itu, aku melihat si kecil membuka matanya kembali, yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Saat dia menghabiskan susunya, aku menyadari si kecil terus menatapku dengan mata cerahnya. Dia jelas belum cukup makan. Sungguh, bisakah tubuh sekecil ini minum begitu banyak? Aku mengucapkan sesuatu tanpa berpikir, tapi kemudian aku teringat bahwa aku sekarang adalah zombie dan tidak bisa berbicara. Aku hanya bisa mengeluarkan suara geraman yang tidak dapat dipahami. Itu membuat Jiru Shuar ketakutan. Ini gawat, zombie ini pasti ingin aku kenyang hanya untuk melahapku nanti. Bayi yang baru saja rileks itu menegang lagi saat mendengar geraman zombie. Tepat saat dia bersiap untuk dilahap, dia menyadari bahwa zombie itu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, Ui mendengar suara adukan. Tak lama berselang, aku kembali dengan semangkuk susu formula baru. Ui terkejut. Dia belum pernah mengalami hal aneh seperti ini sebelumnya. Meskipun masih ada rasa takut dan khawatir di hatinya, tubuhnya secara naluriah terus mengisap. Aku harus menyiapkan 3 mangkuk susu formula sebelum dia akhirnya puas. Melihat noda susu di sudut mulutnya, aku bisa merasakan masih ada keinginan yang belum terpenuhi di matanya. Si kecil ini benar-benar bisa makan banyak meskipun aku belum pernah menikah atau membesarkan anak. Dari apa yang ku tahu, bayi sekecil itu seharusnya tidak makan sebanyak ini. Sepertinya jika aku ingin mengadopsi si kecil ini, tekanan di masa depan akan jauh lebih besar. Sekarang aku mengerti mengapa di kehidupan masa laluku begitu banyak rekan bekerja sangat keras hanya untuk mendapatkan uang guna membeli susu formula. Membesarkan anak benar-benar tidak mudah. Tapi setidaknya sekarang kita berada di tengah kiamat dan aku bisa pergi kemana saja untuk mendapatkan barang tanpa harus membayar. Aku tidak khawatir tentang kurangnya kekuatan finansial. Sepertinya saat aku keluar untuk mencari persediaan, aku harus membawa lebih banyak susu formula. Si kecil ini mungkin akan makan semakin banyak. Selain itu, susu formula biasanya tersegel sehingga bisa disimpan untuk waktu yang lama. Setelah makan dan minum, Yu berbaring dengan nyaman di box bayi dengan ekspresi puas. Setelah kelaparan begitu lama, akhirnya meminum susu tidak ada bedanya dengan ramuan berharga. Irui menatapku dengan rasa ingin tahu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang begitu aneh. Yatim piatu, yang seharusnya menjadi makhluk haus darah, melahap daging. Di mana-mana, secara penasaran telah menekan impuls haus darahnya. Tidak langsung menerkamnya untuk melahapnya saja sudah mengejutkan. Tapi di luar itu, dia menyiapkan susu formula dan bahkan menyuapinya dengan sendok. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ui di kehidupan masa lalunya telah mengalami kiamat dari awal hingga akhir dan berhasil bertahan hingga saat terakhir. Dia telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan mengatasi cobaan hidup dan mati untuk menjadi kaisar yang tiada tara. Jenis yatim piatu apa yang belum pernah kulihat sebelumnya? Aku bahkan bisa mengatakan bahwa jumlah yatim piatu yang tewas di tanganku tak terhitung banyaknya. Meskipun yatim piatu ini terus berevolusi seiring waktu dan perlahan mengembangkan kecerdasan, itu tidak bisa terjadi sekarang. Setidaknya yatim piatu di depanku memiliki energi yang sangat rendah. Jelas, ini adalah yatim piatu tingkat rendah yang baru berubah. Yatim piatu tingkat 1. Zombie semacam ini ada di mana-mana. Mereka adalah mereka yang berubah setelah terinfeksi virus yatim piatu. Dan yatim piatu tingkat ini pastilah tidak mampu mengembangkan kecerdasan. Mereka hanyalah sekumpulan binatang haus darah yang mengikuti naluri mereka. Urui menatap yatim piatu di depannya dan tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Namun sebagai kaisar yang tiada tara, dia telah melewati segala macam krisis hidup dan mati. Jadi bahkan saat menghadapi yatim piatu, dia tidak panik. Bagaimanapun, untuk beberapa alasan, setidaknya untuk saat ini, yatim piatu ini tidak berniat melahapnya. Jadi tidak ada alasan untuk terlalu khawatir. Bahkan jika yatim piatu itu benar-benar ingin menyerangnya, setidaknya dia telah mengisi perutnya sebelum mati. Dia setidaknya tidak akan mati kelaparan di box bayi. Itu bukan cara mati yang buruk. Memikirkan semua ini, aku mulai merasa mengantuk. Setelah beberapa hari lapar dan takut, sarafnya sangat tegang. Sekarang, setelah makan, dia akhirnya rileks. Yu perlahan menutup mata. Dia tidak bisa lagi menghindari jatuh ke dalam tidur nyenyak. Aku menatap. Bayi menggemaskan yang secara pribadi kusuapi, menyelamatkan nyawa mudanya tanpa mengetahui alasannya. Aku merasakan rasa pencapaian. Melihat bayi itu berbaring dengan damai di box bayi dengan ekspresi tenang dan cantik, aku merasakan sensasi hangat di hatiku. Mulai sekarang, di kota yang hancur oleh yatim piatu ini, aku tidak akan sendirian lagi, si kecil. Kita adalah rekan dalam kemalangan. Kita berdua tiba di dunia yang asing ini dan menghadapi krisis yatim piatu. Jangan khawatir, aku akan merawatmu dengan baik. Irusu tidur nyenyak. Dia bahkan tidak tahu itu. Meskipun ada yatim piatu haus darah di dekatnya, dia masih aman. Penuh darah di sisimu, tidur dengan begitu damai, bahkan tidak tahu sudah berapa lama kau tidur, hanya merasa bahwa sekarang kau melayang di udara. Ternyata yatim piatu itu telah bangkit. Tindakan berturut-turut dari yatim piatu ini membuat Irusu semakin bingung. Tapi pada saat itu, mereka lebih peduli untuk mengetahui kemana dia membawa mereka. Aku menggendong bayi itu di lenganku dan meninggalkan ruangan. Tempat di mana aku jatuh setelah ledakan yatim piatu adalah lingkungan lama. Gedung apartemen itu memiliki 7 lantai dan tidak ada lift, jadi aku memutuskan untuk pindah ke lantai 7. Malam sebelumnya, aku sudah melenyapkan semua yatim piatu yang tersisa di koridor. Sesampainya di lantai 7, aku meletakkan Oi di kamar asrama yang sudah kusiapkan. Ini adalah lantai paling atas. Ini menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap penyebaran bau dan suara, setidaknya untuk saat ini. Ini adalah tempat yang aman untuk ditinggali. Menghadapi bayi ini, aku benar-benar mencoba memulihkan apa yang dulu menjadi milikku sebagai seorang manusia.
manusia. Jadi, aku memutuskan untuk menjadikan rumah ini tempat tinggal baginya dan bagi diriku sendiri. Di masa depan, aku juga harus mulai memulihkan kehidupan manusiaku. Ruangan yang penuh debu itu sudah kubersihkan sebelumnya. Yang terpenting adalah di ruangan ini aku menemukan banyak pakaian bayi, popok, botol, mainan, dan buku anak-anak. Pemilik ruangan ini kemungkinan besar juga memiliki anak. Sangat mungkin bahwa setelah ledakan yatim piatu, seluruh keluarga melarikan diri dengan terburu-buru. Aku berhenti di depan jendela dan melihat keluar, lalu meregangkan tubuh perlahan. Aku tidak tahu apakah itu karena bayi itu, tetapi bahkan melihat dunia yang hancur ini melalui jendela, aku merasa hatiku dipenuhi dengan motivasi dan harapan. Kemudian aku mengambil popok dan bersiap untuk menggantinya. Oei, menyerap kering tanpa basah. Popok sekali pakai benar-benar salah satu penemuan hebat manusia. Oei tiba-tiba merasakan kulit kepalanya geli. Dia sudah terbiasa disuapi oleh zombie, tetapi sekarang kebetulan mereka juga mengganti popoknya. Ini benar-benar berbeda dari naluri dasar menyuapinya. Popok bayi adalah penemuan unik manusia. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya berdasarkan naluri. Tiba-tiba, sebuah pemikiran mengejutkan muncul di benak Irui. Mungkinkah zombie ini mempertahankan kesadaran manusia? Segera, dia teringat pertemuan pertamanya dengan zombie ini. Zombie lain hanya tahu cara menggedor pintu atau mungkin menggaruk diri sendiri dengan jari. Tapi zombie ini tahu cara membuka pintu karena asrama terkunci. Dia telah menggunakan tuas untuk membukanya. Sebelumnya Ushu, karena rasa lapar dan takut yang luar biasa, tidak menyadari hal ini. Tapi sekarang, mengingatnya kembali, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kapan zombie pernah menggunakan tuas? Kemudian zombie ini tidak hanya tidak melahapnya, tetapi juga menggunakan botol untuk menyiapkan susu formula dan menyuapinya. Itu benar-benar logis. Hari ini, dia bahkan mengganti popoknya. Mungkinkah ada yang lebih tidak masuk akal daripada itu? Pada saat itu, aku merasa sangat tersentuh, seolah dia telah menemukan dunia baru. Tapi tunggu sebentar, zombie di depanku ini sepertinya bukan seorang wanita. Kaisar itu telah digantikan oleh seorang pria. Ia membuka matanya karena terkejut, akhirnya bereaksi dan menyadari bahwa dia telah diamati dalam keadaan telanjang. Dia merasa sangat gelisah. Harus diingat bahwa di kehidupan masa lalunya, dia bahkan tidak pernah menyentuh tangan seorang pria. Bahkan di tengah kiamat, dia tidak pernah memiliki kontak dekat dengan lawan jenis. Dan sekarang dia tidak bisa mempercayainya. Kesuciannya telah dihancurkan oleh sebuah popok. Iu merasa benar-benar sedih. Dia tidak percaya bahwa setelah berinkarnasi, semua hal terjadi padanya. Zombie ini benar-benar memperlakukanku seolah aku adalah putrinya. Memikirkan hal ini, jantungnya berdegup kencang, dan sebuah kisah tragis tanpa sadar muncul di benaknya. Mungkin zombie ini sebelum kiamat memiliki seorang putri yang sangat dia cintai. Tapi di kiamat, nyawa manusia menjadi tidak berarti di hadapan gelombang yatim piatu yang haus darah. Manusia hampir tidak ada lagi, terutama di awal ledakan zombie. Bagi manusia biasa yang tinggal di kota, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Mungkin putri zombie ini sudah meninggal setelah kedatangan kiamat, tapi dia masih memikirkan putrinya. Cinta yang melampaui hidup dan mati. Cinta yang melampaui hidup dan mati membuat zombie yang seharusnya haus darah ini memperlakukanku sebagai putrinya. Cinta yang melampaui hidup dan mati membuat zombie yang seharusnya haus darah ini memperlakukanku sebagai putrinya. Dan segala sesuatu yang dia lakukan untukku, segala sesuatu yang dia lakukan untukku sebenarnya adalah apa yang telah dia lakukan untuk putrinya. Meskipun dia telah berubah menjadi zombie, dia masih tidak bisa meninggalkan cinta untuk putrinya. Irusu merasakan campuran emosi. Aku merasakan campuran emosi dan juga merasa kasihan padanya. Bayangkan seorang manusia yang memiliki keluarga bahagia. Bayangkan seorang manusia yang memiliki keluarga bahagia dan tiba-tiba menghadapi kiamat. Segala sesuatu yang dia ketahui dan cintai benar-benar berubah. Dia sendiri menjadi zombie haus darah dan kehilangan keluarga tercintanya. Hal yang paling menyedihkan adalah setelah kehilangan segalanya, dia masih tetap mempertahankan kesadaran manusianya. Meskipun dia sudah mati, dia terus menderita dan hidup. Dia terus hidup sendirian di kota yang hancur itu yang tidak lagi memiliki sepotong tanah pun yang utuh. Dia mengembara di antara para yatim piatu tanpa teman sejati untuk berhubungan. Karena kesadaran manusianya, dia tidak bisa hidup seperti zombie lainnya, menjalani kehidupan pembantaian buta dan kekacauan. Tapi setelah berubah menjadi zombie, dia juga tidak bisa berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Dia hanya bisa melihat rekan-rekan lamanya mengarahkan senjata padanya. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian. Baik zombie maupun manusia tidak memiliki tempat untuk dimiliki. Seluruh kota diliputi kegelapan. Sebelum pergi, aku memblokir pintu masuk ke tangga di lantai 7. Selain itu, zombie di gedung ini sudah sepenuhnya dilenyapkan. Zombie di luar umumnya tidak memanjat tangga tanpa alasan. Si kecil masih sangat muda dan tidak akan membuat suara keras di dalam ruangan. Tapi apa yang kulakukan di satu sisi untuk menghindari zombie dan di sisi lain untuk menghindari manusia. Sejak aku menjadi zombie, aku telah tinggal di toko selama sebulan. Melalui jendela, aku telah melihat banyak tragedi setelah kiamat runtuh. Pada awalnya, dalam menghadapi krisis, kebanyakan orang masih mempertahankan tingkat ketenangan dan kebaikan tertentu. Tapi saat kematian meningkat dan makanan menjadi langka, kegelapan tersembunyi dalam sifat manusia mulai bermanifestasi. Mereka yang lebih baik dan lebih bersedia membantu sebagian besar tewas lebih awal di tangan zombie. Aku ingat bahwa pada hari-hari pertama setelah runtuhnya kiamat, teriakan wanita sering terdengar di jalanan. Hanya dengan mendengar suara itu, orang sudah tahu apa yang telah terjadi. Setelah setengah bulan, kota mulai kehabisan air
air, listrik, dan beberapa bahkan mulai melakukan barter dengan daging hanya untuk mendapatkan sedikit makanan. Beberapa bahkan mendorong mereka ke arah zombie hanya untuk melarikan diri sendirian. Dan ini menjadi umum di kiamat. Aku melihat dengan mataku sendiri bahwa karena kekurangan makanan, beberapa orang yang selamat sudah putus asa karena lapar. Mereka tidak berani menghadapi zombie haus darah, tetapi mereka mengarahkan pisau ke rekan mereka sendiri. Bahkan setelah berubah menjadi zombie, aku masih bisa mengendalikan keinginanku untuk memburu manusia. Tapi beberapa yang masih hidup mulai saling membunuh dan melahap rekan mereka. Orang-orang ini sudah kehilangan esensi kemanusiaan yang paling dasar. Mereka bahkan tidak layak disebut manusia. Mereka bahkan tidak mengampuni anak-anak. Jika zombie itu menemukan si kecil, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untuk makanan sederhana, mereka akan melakukan apa saja. Tak lama kemudian, aku mengisi ransel pendaki gunung yang besar dengan makanan. Sisanya, kubawa di lenganku. Jika ada orang yang selamat yang memiliki penglihatan malam, mereka akan melihat pemandangan yang sangat aneh di jalan yang gelap dan sunyi. Seorang zombie haus darah membawa jumlah susu formula bayi yang banyak dan berjalan dengan sunyi. Sementara itu, ketika Ju bangun, dia menemukan ruangan kosong. Kemana ayah zombie saya pergi sepanjang malam? Saya merasa ingin buang air kecil. Yah, setidaknya saya punya popok. Penemuan ini benar-benar jenius. Tepat saat itu, Juye melalui jendela yang tidak tertutup sepenuhnya, melihat bulan darah di langit. Pada saat itu tampak sangat aneh. Bulan darah. Hari ini adalah malam bulan darah. Tampaknya era evolusi global akan segera dimulai. Melihat bulan darah di atas kepalaku, aku merasa agak bingung. Aku pergi ke sudut, membuka kaleng susu formula, dan melihat warnanya masih putih. Aku menghela napas lega. Kukira mataku sakit dan berubah merah. Mataku normal, tapi itu berarti bulan benar-benar telah berubah menjadi merah darah. Aku tidak lagi memperhatikan perubahan di langit. Aku menghabiskan sepanjang malam dengan panik mengangkut susu formula, botol bayi, popok, apapun yang dibutuhkan bayi. Aku juga membawa berbagai makanan ringan dan mainan anak-anak. Aku bahkan tidak lupa buku anak-anak. Meskipun kita berada di tengah kiamat, aku masih perlu mengajari si kecil membaca dan berbicara. Ju, melihat buku simulasi ujian masuk universitas tahun 2013 yang kubawa dan tiba-tiba merasa merinding. Jika saya tidak salah, saya pikir dia bahkan belum berusia setahun, dan saya sudah menyuruhnya menyelesaikan ujian masuk universitas. Bukankah itu sedikit terlalu terburu-buru? Selain itu, kita berada di akhir dunia dan masih ujian. Tidak butuh waktu lama bagi ruangan seluas hampir 100 meter persegi itu untuk sepenuhnya penuh. Pada saat itu, aku merasakan panas aneh di tubuhku. Aku perlu ingat bahwa aku adalah zombie. Darahku sudah lama berhenti bersirkulasi dan telah berubah menjadi cairan coklat gelap yang kental. Tapi kemudian aku mulai merasakan gatal di otakku seolah kepalaku akan meledak. Aku berjongkok di sudut memegangi kepalaku. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padaku. Mungkinkah kartu pengalaman manusiaku sudah kedaluarsa? Apakah aku akan berubah menjadi salah satu zombie yang hanya tahu cara minum darah? Aku berjuang sangat keras untuk mendapatkan kembali hidupku, untuk menemukan harapan baru dan tujuan baru. Dan akhirnya, di dunia yang hancur ini, aku menemukan seseorang untuk hidup bersama. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku atau akan menjadi apa aku nanti, aku harus tetap sadar. Vena hitam di tubuhku mulai memudar, berubah menjadi rona kebiruan. Pada saat yang sama, luka mengerikan di bahuku, yang sudah ada selama sebulan, sekarang benar-benar kering dan retak. Itu kotor dan menjijikan, tetapi entah bagaimana itu mulai sembuh perlahan. Meskipun belum kembali ke bentuk aslinya, setidaknya, itu tidak lagi terlihat mengerikan dan menakutkan seperti sebelumnya. Kukuku juga mulai berubah, dan gigi tajam yang longgar itu menjadi sedikit lebih sejajar. Sementara itu, di malam yang gelap ini, raungan zombie tiba-tiba mulai bergema. Banyak zombie di bawah cahaya bulan mengalami transformasi yang sama sepertiku. Tubuh mereka mulai gemetar. Beberapa orang yang selamat di bawah cahaya merah bulan mulai merasakan panas di dalam tubuh mereka. Tanpa menyadarinya, mereka mulai mengalami beberapa perubahan. Di asrama, Yuche juga bermandikan cahaya bulan merah. Di luar, tubuh kecilnya mulai sedikit gemetar. Ju merasakan panas yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi ketika aku bangun lagi, aku menyadari aku terbaring di jalan. Aku menggerakkan tubuhku sedikit dan memperhatikan itu menjadi lebih gesit. Kekuatanku juga meningkat pesat. Melihat zombie di sekitarku, aku melihat bahwa mereka juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Zombie yang menjijikan dan membusuk setelah malam ini terlihat sedikit lebih manusiawi. Tampaknya setelah bulan darah, kehidupan yang monoton mulai berubah sedikit. Entah bagaimana aku berakhir di dunia aneh ini, menjalani setiap hari tanpa tujuan. Tapi sekarang, akhirnya, ada sesuatu yang berubah. Kehidupan yang repetitif menjadi membosankan seiring waktu. Tepat saat aku hendak membawa pulang persediaan, saat aku melewati zombie, aku tiba-tiba merasakan sensasi aneh di hatiku. Tampaknya entah bagaimana ada hubungan. Tidak mungkin. Setelah sekian lama sendirian, ini tidak mungkin. Tapi segera aku menyadari bahwa hubungan unik ini bukan karena aku memiliki perasaan aneh terhadap zombie itu. Sebaliknya, aku merasa bahwa benang yang tak terhitung jumlahnya muncul di pikiranku yang menghubungkanku dengan zombie itu. Mereka tampak seperti boneka tak sadar, seolah kepala mereka kosong, dan aku tampaknya memiliki kemampuan khusus. Aku bisa mentransfer pikiranku melalui benang-benang tak terlihat ini, seolah-olah aku sedang mengendalikan boneka dengan tali. Aku segera mulai menguji hipotesisku. Berkonsentrasi, aku mulai merasa bahwa hubungan dengan zombie di depanku menguat. Dalam waktu singkat, zombie yang tadinya terhuyung-huyung tiba-tiba berhenti, tegak, mengangkat tangannya, dan di tengah jalan yang hancur, mulai melakukan
latihan ekspansi dada. Aku menyebut kemampuan aneh ini kontrol mayat. Tampaknya aku juga memiliki kehadiran kaisar yang hebat. Aku tidak berhenti mengendalikan zombie. Mereka menari, bermain bola basket, dan bahkan melakukan rap. Satu-satunya masalah adalah zombie ini tidak bisa berbicara. Selain itu, untuk saat ini, aku hanya bisa mengendalikan 2 zombie pada saat yang sama, dan jika mereka terlalu jauh, aku tidak bisa memberikan perintah yang tepat. Tiba-tiba, aku teringat bahwa si kecil ada di rumah. Jadi, aku dengan cepat mengendalikan zombie 1 dan 2, dan memerintahkan mereka untuk mengambil persediaan yang sudah kukumpulkan sebelumnya. Aku segera menuju lingkungan itu. Sementara itu, di asrama lantai 7, 2 akhirnya terbangun dari tidur panjangnya setelah malam bulan merah. Dia terbangun dengan kemampuan luar biasa, kontrol mental. Dengan hanya sebuah pemikiran, dia bisa mengendalikan objek terbang di udara, memindahkan barang dari jarak jauh, DLL. Itu adalah kemampuan yang benar-benar luar biasa. Apa yang paling mengejutkan adalah bahwa dia tidak hanya membangkitkan kemampuan kontrol mentalnya, tetapi juga mendapatkan kembali kekuatan luar biasa dari kehidupan masa lalunya, kontrol waktu. Setelah beberapa eksperimen dan periode panjang menganalisis kasus di kehidupan masa lalunya, seseorang sudah mengusulkan bahwa kebangkitan kemampuan luar biasa bisa terkait erat dengan jiwa manusia. Jiwa yang berbeda akan memiliki kekuatan luar biasa yang berbeda, dan aku merasa sangat bersemangat. Kali ini dia jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, selain fondasi aslinya, dia sekarang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Sekarang dia menganggap dirinya sebagai orang dengan 2 bakat luar biasa. Di kehidupan masa lalunya, dengan hanya kontrol waktu, dia berhasil bertahan hidup di kiamat, tumbuh lebih kuat, dan kekuatan waktu yang menakutkan memberinya kemampuan untuk mendominasi seluruh medan perang. Dia bisa membuat medan perang berhenti, mempercepat atau memperlambat aliran waktu di sekitar dirinya atau lawannya. Bakat ini hampir merupakan kekuatan ilahi. Berkat kekuatan luar biasa inilah akhirnya menjadi kaisar. Dan dalam kehidupan ini, dia tidak hanya memiliki kontrol waktu, tetapi juga kontrol mental. Pada saat itu, mendengar beberapa suara di luar ruangan. Apakah ayah zombinya telah kembali? Sambil berbaring di tempat tidur, dia merasakan rasa ingin tahu yang tumbuh di hatinya. Bisakah zombie tingkat rendah dengan kesadaran manusia itu berevolusi setelah bulan merah? Akankah dia bisa berevolusi dengan sukses? Atau akankah dia seperti manusia? Akankah dia mampu membangkitkan kemampuan luar biasa seperti manusia? Akankah dia bisa membangkitkan kemampuan supernatural? Sementara itu, aku dengan cepat mencapai atap dan melihat bahwa lemari yang kutinggalkan di lorong masih ada di tempatnya. Utuh, lega, aku menghela napas. Kali ini ketika aku pergi, aku menemukan bulan darah. Yang paling penting adalah bahwa aku pingsan. Ini pertama kalinya sejak aku tiba di dunia ini aku merasakan keterikatan. Aku berlari cepat kembali ke ruangan dan melihat si kecil di tempat tidur menatapku dengan mata terbuka. Meskipun aku belum pernah menjalin hubungan romantis sebelumnya, pemandangan ini membuatku merasa seolah-olah aku adalah seorang ayah. Bayi yang begitu tenang dan menggemaskan di dunia kiamat ini. Dia tampaknya memiliki kekuatan untuk memurnikan segalanya. Si kecil, kau sudah lama tanpa aku. Kau pasti lapar. Aku pergi ke dapur untuk menyiapkan susu bubuk. Sambil mengaduk susu, Juye juga memperhatikanku. Ayah zombie ini menyadari bahwa banyak perubahan telah terjadi pada tubuhku. Sekarang aku tampak lebih manusiawi. Tapi perubahan ini tidak terlalu nyata. Itu tidak sama dengan catatan Ju. Dalam ingatan Jirushi, zombie mulai sebagai zombie tingkat pertama yang sederhana setelah kemunculan. Dari bulan merah itu, semua orang mengalami perubahan aneh. Zombie yang berevolusi karena bulan merah tumbuh dalam ukuran. Mereka yang sebelumnya setinggi 1,70 m atau 1,80 m setelah evolusi mencapai ketinggian 2 atau 3 m. Dimensi otot mereka juga tumbuh dengan cara yang menakutkan. Kulit mereka menjadi sangat tahan dan tulang-tulang mereka jauh melampaui makhluk biasa. Zombie dengan tubuh kuat ini jauh lebih kuat daripada zombie normal. Ketika mereka muncul di medan perang, mereka sangat sulit dikalahkan karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, zombie dari garis evolusi ini umumnya disebut zombie tipe tank oleh manusia. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah mimpi buruk. Bisa dikatakan mereka adalah mimpi buruk bagi sebagian besar orang yang selamat karena banyak senjata yang dimiliki orang yang selamat tidak bisa melukai mereka. Ada juga zombie yang jalur evolusi utamanya adalah kelincahan. Dalam kasus ini, mereka tidak memperoleh tubuh yang besar dan menakutkan. Evolusi mereka berfokus pada anggota tubuh dan cakar yang mematikan. Hal terpenting tentang zombie ini adalah mereka bisa menggunakan kekuatan kuat di anggota tubuh mereka dan cakar melengkung seperti pisau untuk memanjat dinding dan bahkan langit-langit terbalik. Otot mereka seperti pegas, memberi mereka kemampuan melompat dan kecepatan yang luar biasa. Berkat kelincahan dan postur mereka yang tidak biasa, mereka bisa bergerak dengan sangat mudah di udara, membuat mereka menjadi target yang sulit dipukul oleh manusia. Tapi itu bukan bagian yang paling menakutkan. Teror sejati dari jenis zombie ini adalah lidahnya yang juga bermutasi. Sekarang ia bisa bergerak bebas, memiliki kekuatan yang cukup untuk memecahkan batu bata dan batu menjadi senjata serangan yang mematikan. Jiro ingat betul kamp penyintas tempat dia berada di masa lalu, di mana pemimpin kamp ini sangat kuat. Tapi karena kurangnya pengalaman dalam berurusan dengan zombie spesial ini, dia akhirnya dikalahkan. Tepat saat mereka hendak mengalahkan zombie itu, dia dikhianati oleh lidah zombie yang menakutkan itu dan jatuh. Karena keanehan zombie ini, orang yang selamat menjulukinya pelahap lidah, terutama karena cara lidahnya yang menakutkan memanjang dan memendek. Tulang tumbuh dari tulang belakangnya, dan dengan evolusi, tulang-tulang ini akhirnya membentuk selaput, yang membentuk sepasang sayap bertulang, memungkinkannya untuk terbang. Bahkan ada zombie elemen yang sangat langka yang mampu meluncurkan serangan elemen, seperti beberapa manusia yang membangkitkan kemampuan. Namun, ayah zombie di depanku tampak benar-benar normal. Bahkan setelah mengalami mutasi darah, dia tidak tampak mengalami perubahan yang berarti.
berarti. Memikirkan hal ini, Jiru Shuer tidak bisa tidak merasa kecewa. Dia berharap melihat ayah yang berbeda hari ini. Bagaimanapun, setiap orang berharap orang yang mereka cintai memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan hidup di kiamat. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Jiru sebenarnya memiliki kepercayaan diri yang besar pada ayah zombinya. Bagaimanapun, jelas bahwa dia sangat istimewa. Dia masih memiliki kesadaran manusia, sesuatu yang sangat langka di kiamat. Meskipun dia telah menjadi kaisar di kehidupan masa lalunya, Jiru Shuer belum pernah bertemu dengan keberadaan seperti ini sebelumnya. Dia berpikir dalam hati, ayah zombie yang malang, ketika kaisar tumbuh dewasa, aku akan melindungimu. Meskipun Jiru Shuer telah mengalami kekejaman kiamat, dia masih menjunjung tinggi prinsipnya sendiri. Baginya, bertahan hidup tidak berarti meninggalkan kemanusiaan. Hidup secara rasional di kiamat tidak berarti menjadi benar-benar tidak peka. Bahkan di kehidupan masa lalunya, Jiru selalu menjadi seseorang yang membalas budi dan mengembalikan bantuan. Sekarang dengan reinkarnasinya, ini bahkan lebih pasti. Bayi yang benar-benar rentan. Jika bukan karena ayah zombinya yang aneh, Jiru Shu bisa membayangkan nasib apa yang menunggunya. Entah dia akan dicabik-cabik dan dilahap oleh zombie, atau dia perlahan akan mati kelaparan di box bayi. Bisa dikatakan bahwa ayah zombie ini tidak hanya memberinya kesempatan kedua, tetapi juga nilai untuk hidup. Dan Jiru Shuer selalu membalas budi, terutama ketika menyangkut sesuatu yang begitu agung. Meskipun ayah zombinya cukup biasa, hanya tingkat rendah. Zombie, itu tidak masalah. Jiru telah membuat keputusan. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan melindunginya seumur hidup. Kau merawatku ketika aku masih kecil. Aku akan merawatmu ketika kau sudah tua. Kata-kata ini seharusnya tidak pernah menjadi janji kosong, terutama tidak bagi seseorang seperti Jiru Shu yang telah terlahir kembali. Dia juga tahu banyak cara zombie berevolusi. Sebagian besar zombie berevolusi, terutama dengan melahap makhluk hidup menggunakan daging dan darah orang lain untuk mengisi energi mereka. Misalnya, zombie melahap manusia atau hewan. Dan dalam beberapa hal, ini adalah naluri biologis untuk evolusi. Namun, ada metode lain, melahap inti kristal yang terbentuk di otak jenis mereka sendiri. Zombie yang membangkitkan kemampuan supernatural membentuk kristal unik, inti di otak mereka. Dan inti ini adalah sumber utama kemampuan mereka. Namun, hanya zombie yang bangkit yang bisa memiliki inti ini di otak mereka. Zombie biasa tidak memilikinya. Jiru Shuer sudah mengambil keputusan. Bahkan jika ayahnya memiliki konstitusi biasa, siapa bilang dia bukan kaisar di kehidupan masa lalunya? Dia telah berhasil mengukir jalannya melalui kiamat dan naik ke pangkat kaisar. Dengan pengalaman dan ingatannya dan sekarang dengan kemampuan terbangun yang kuat, Jiru Shuer percaya hidupnya akan lebih cepat dan lebih kuat daripada di kehidupan masa lalunya. Pada akhirnya, ketika aku tumbuh dewasa, aku akan mencuri inti kristal dari zombie lain yang berevolusi. Jiru sudah membuat resolusinya. Bahkan jika dia harus menumpuk inti kristal itu untuk mengubah ayah zombinya menjadi zombie tingkat lanjut, dia akan melakukannya. Ketika dia menjadi zombie tingkat lanjut, dia akan menjalani transformasi besar. Zombie jenis ini sudah memiliki kemampuan untuk berbicara dan tidak lagi terbatas hanya pada mengerang seperti yang lain. Jangan khawatir, ayah. Aku adalah investasi yang menjanjikan. Aku akan memberimu makan dan tidak akan pernah membiarkanmu kekurangan apapun. Ini lezat. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran si kecil. Dia hanya menatapku dengan saksama, dan aku tidak bisa tidak tersenyum melihat pemandangan itu. Mata hitamnya begitu cerah dan menggemaskan. Baik dalam kehidupan ini atau yang sebelumnya, ini pertama kalinya aku mengamati bayi sedekat ini. Tiba-tiba, aku menyadari bahwa bayi entah bagaimana memiliki harapan bawaan yang menarik kita semua masuk. Si kecil, kau bisa tumbuh dengan damai. Jangan khawatir tentang dunia luar. Aku sudah mendapatkan 2 penjaga baru. Mereka di lantai bawah menjaga pintu masuk. Dengan mereka di sini, hidup kita akan jauh lebih aman. Aku duduk di samping box bayi, dengan tenang, memperhatikan bayi itu. Si kecil, tumbuhlah dengan cepat. Ayah membawa banyak mainan untukmu, boneka Barbie dan beruang boneka. Kau tidak perlu khawatir membuang waktu bermain. Aku juga membawa ujian tiruan untuk 3 tahun sekolah menengah. Sekarang aku benar-benar merasa seperti ayah dari si kecil ini yang kebetulan kutemukan. Aku membesarkannya seolah dia adalah putri kandungku. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk memberinya nama. Kau akan dipanggil Kiki. Kiki, jangan khawatir. Ayah akan membiarkanmu tumbuh tanpa kekhawatiran. Bahkan di kiamat, aku akan memberimu tempat perlindungan yang akan menjadi surgamu sendiri di dunia ini. Aku melihat pekerjaanku dari malam itu dan mengangguk puas. Sekarang, ruang penyimpanan yang berbeda di rumah ini dan tempat-tempat kosong diisi dengan semua persediaan yang berhasil kukumpulkan. Meskipun Kiki memiliki nafsu makan yang baik, tentu saja ada cukup makanan untuknya untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, si kecil masih hanya bayi. Tidak peduli berapa banyak dia bisa makan. Untuk saat ini, dia hanya bisa minum susu formula. Aku sudah menyiapkan persediaan yang cukup. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah sebentar. Di kiamat, yang paling penting adalah kelangsungan hidup. Selain itu, sekarang setelah aku membangkitkan kemampuan untuk mengendalikan zombie, itu berarti dunia ini tidak sesederhana yang kupikirkan. Bulan darah yang muncul tadi malam membuatku merasa cukup gelisah. Aku memperhatikan perubahan di tubuhku. Aku tidak bisa memastikan apakah yang lain, zombie, akan mengalami hal yang sama. Tidak ada yang tahu kekuatan aneh apa yang mungkin didapatkan zombie setelah berevolusi. Aku memutuskan untuk tinggal di tempat yang aman untuk sementara waktu. Bagaimanapun, aku baru saja bereinkarnasi ke dunia ini dan sudah diserang oleh zombie. Setelah memberi Kiki susu, aku tinggal di gedung memperhatikan.
dikendalikan. Aku menunggu sampai aku yakin dunia luar tenang sebelum mempertimbangkan untuk keluar. Bagaimanapun, aku sudah mengumpulkan cukup persediaan dan aku tidak keberatan tinggal beberapa hari lagi. Dunia ini sangat aneh. Setiap saat, perubahan mengejutkan terjadi. Jika aku sendirian, aku bisa dengan mudah menerima kehidupan yang tidak manusiawi ini. Tapi sekarang, aku punya Kiki. Aku perlu menjadi lebih kuat. Aku pergi ke ruang tamu dan mengambil parang baja, sepanjang setengah meter. Bilahnya tebal dan lurus, ideal untuk sesi pemotongan yang lama. Itu adalah bilah yang khas untuk memotong kayu. Namun, aturan lama tidak lagi berlaku di kiamat ini. Setelah transformasi yang dibawa oleh bulan darah, selain mengendalikan zombie lain melalui benang tak terlihat, fisikku juga meningkat pesat. Kelincahanku sekarang mirip dengan manusia biasa. Sebelumnya, anggota tubuhku kaku dan aku hanya bisa melakukan gerakan tubuh sederhana. Tapi sekarang, bahkan memegang parang baja ini, aku bisa menanganinya dengan lancar di udara. Bilahnya bersinar dan memotong dengan kekuatan. Meskipun aku belum berlatih teknik pedang, sebagai zombie, kekuatan fisikku bahkan lebih besar daripada manusia biasa. Mengikuti gerakan novel seni bela diri dan teknik dari film yang biasa ku tonton, aku mulai berlatih serangan dengan parang di ruang tamu. Bilahnya sangat tajam, praktis merupakan senjata tempur jarak dekat. Kekuatan destruktif parang ini jauh lebih besar daripada batang besi. Aku percaya diri dengan parang ini. Aku yakin bisa membelah kepala zombie menjadi dua dengan satu. Serangan. Sambil berlatih teknik pedang, Ju mulai merenungkan kemampuan bawaannya di kehidupan ini. Ju memiliki dua kemampuan bawaan yang sangat kuat. Satu adalah kontrol waktu, yang bisa diaktifkan setiap kali dia memiliki cukup kekuatan mental. Yang lainnya adalah kemampuan Jiru Shuar yang baru bangkit, kontrol telekinesis. Jiru memusatkan semua energi mentalnya, mengarahkan perhatiannya pada perak, jarum di meja samping tempat tidur. Di bawah kendali kekuatan mentalnya, jarum itu perlahan mulai melayang di udara, melayang di atas kepalanya. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Meskipun kontrolnya atas objek masih agak lambat, Ju yakin bahwa dengan cukup waktu untuk berlatih, kemampuan ini akan menjadi alat yang ampuh yang mampu membunuh tanpa terlihat. Dan seiring kekuatan mentalnya meningkat, berat objek yang bisa dikendalikannya juga akan tumbuh. Sekarang dia menggunakan jarum perak, tapi mungkin segera dia bisa mengendalikan pisau terbang. 2 hari berlalu dengan cepat. Selama 2 hari ini, aku berlatih teknik parang di ruang tamu, dan Jiru berlatih kekuatan levitasinya di kamar tidur. Kami hidup dengan baik, kami masing-masing berusaha untuk meningkatkan kehidupan satu sama lain. Hari itu, setelah memberi Yu Cheu susu, aku tiba-tiba memperhatikan sesuatu bergerak di luar. Aku melihat ke bawah dari jendela balkon dan melihat 2 zombie bertarung di jalan. Suara pertarungan itu cukup keras. Jika tidak, aku tidak akan mendengarnya dari lantai 7. Melihat ini, aku bingung. Tidak ada sosok manusia di dekatnya. Setelah sebulan tinggal bersama rekan-rekan ini, aku telah belajar banyak tentang mereka. Meskipun zombie tidak pernah puas dan tampak seperti mesin pembunuh tanpa emosi, mereka biasanya tidak saling menyerang kecuali makanan terlibat. Jarang melihat zombie bertarung di antara mereka sendiri, tetapi jelas tidak ada makanan yang diperebutkan di sini. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kedua zombie itu. Tiba-tiba, aku menyadari mereka berbeda. Salah satunya lebih tinggi dan berotot, sementara yang lain lebih kecil, tetapi jauh lebih cepat daripada zombie biasa. Tidak ada keraguan bahwa jika aku menghadapi zombie berotot itu, satu serangan darinya bisa mematahkan tulangku. Yang lain memiliki batang tubuh yang lebih ramping, tetapi cakarnya tampak seperti pisau panjang yang mampu meninggalkan bekas dalam pada mobil. Menyaksikan pertarungan antara 2 zombie kuat ini dari atas, aku merasa sangat khawatir. Aku takut. Efek dari siklus terakhir bulan darah. Sekarang aku melihat bahwa keputusanku untuk tinggal di rumah sangat bijaksana. Kemampuan tempur kedua zombie ini jauh lebih unggul dariku. Selama 2 hari berlatih dengan parang, aku yakin bisa menghadapi zombie biasa dan mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi sekarang, kedua makhluk di bawah sana telah memberiku pelajaran tentang kerendahan hati. Jika Ju ada di sini, dia pasti akan mengenali kedua jenis zombie ini. Satu adalah zombie tipe tank dengan konstitusi yang kuat, dan yang lainnya adalah zombie yang gesit. Kedua jenis ini umum di antara zombie yang berevolusi dan juga termasuk yang paling bermasalah bagi orang yang selamat di awal kiamat. Meskipun aku tidak tahu persis jenis evolusi apa yang telah mereka jalani, aku bisa menegaskan bahwa keduanya, terlepas dari kemampuan mereka, mewakili ancaman nyata bagi zombie biasa. Aku merasa bersyukur karena berhati-hati. Jika aku tidak tinggal di rumah begitu lama, aku mungkin akan diserang dan dibunuh oleh kedua zombie ini. Sekarang aku merasa lega dengan keputusanku. Bagaimanapun, jika aku keluar lebih awal, apa yang akan terjadi padaku? Dibunuh oleh kedua zombie ini. Dunia ini jauh lebih menakutkan daripada yang kubayangkan. Aku bertanya-tanya mengapa kedua zombie ini mulai bertarung. Mungkinkah semua zombie di luar sana sudah begitu lapar? Aku tidak berpikir itu masalahnya. Dunia ini jauh lebih menakutkan daripada yang kubayangkan. Namun, aku penasaran untuk mengetahui mengapa kedua kepala zombie itu mulai bertarung. Apakah zombie di luar sana begitu lapar? Itu tidak mungkin. Daging zombie menjijikan. Aku ragu salah satu dari mereka. Berpikir dagingku enak. Suara pertempuran antara dua zombie di bawah semakin keras. Beberapa mobil di dekatnya tertabrak dan terkoyak oleh mereka. Akhirnya, setelah pertarungan sengit, zombie tipe tank mematahkan tulang belakang zombie yang gesit. Melihat itu membuatku merinding. Tetapi pada saat itu, aku memperhatikan bahwa zombie tipe tank mengambil sesuatu dari kepala zombie lainnya. Inti putih. Apa itu? Ketika aku melihat inti putih itu, keinginan aneh muncul di hatiku. Tampaknya aku benar-benar ingin mendapatkan objek itu. Meskipun aku tidak tahu apa itu, aku bisa merasakan bahwa tubuhku
tubuhku secara naluriah menginginkan objek ini. Rasanya seperti jika aku memakan inti ini, itu akan sangat bermanfaat bagi tubuhku. Mungkinkah pertarungan antara kedua zombie ini adalah untuk memperebutkan inti di kepala mereka? Setelah memakan inti putih, zombie besar itu tiba-tiba memukul dadanya dengan tangannya dan meraung dengan ganas. Beberapa zombie biasa di dekatnya setelah mendengar suara ini mendekat, tetapi kemudian semua mulai mundur. Tampaknya mereka secara naluriah takut pada zombie bertubuh kuat ini. Meskipun aku tidak tahu apa inti putih ini, melihat pemandangan ini membuatku benar-benar yakin bahwa itu pasti bermanfaat bagi zombie. Mungkin inti ini bisa meningkatkan kemampuan yang diperoleh zombie saat mereka berevolusi. Jika aku bisa memakan inti dari zombie besar ini, mungkin aku bisa mengendalikan lebih banyak zombie bawahan. Kemampuan kontrol mentalku masih belum terlalu kuat. Batasku hanya mengendalikan kedua zombie ini. Jika aku terlibat dalam pertempuran langsung, aku tidak akan memiliki peluang untuk menang. Untuk saat ini, aku hanya bisa mengandalkan kelicikan. Namun, aku tidak boleh bertindak gegabah. Rencana untuk mendapatkan inti harus dilakukan dengan hati-hati. Bagaimanapun, aku ingin menjadi lebih kuat agar Kiki bisa tumbuh dewasa dengan aman di dunia ini. Tapi jika aku membuat kesalahan dan mati di tangan zombie besar itu, maka jika aku mati, si kecil Kiki tidak akan punya siapapun yang merawatnya. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sementara itu, yang sedang berbaring di tempat tidur juga mendengar suara keras yang datang dari luar. Meskipun, karena tubuhnya saat ini, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di lantai bawah. Setelah reinkarnasinya, dia bisa kurang lebih menebak apa yang sedang terjadi. Setelah malam bulan darah, seluruh dunia mengalami wabah evolusi. Tidak hanya manusia membangkitkan kemampuan khusus, tetapi di antara zombie, banyak entitas kuat juga lahir. Bahkan hewan lain yang selamat dari wabah mulai berubah menjadi binatang buas. Setelah bulan darah, zombie dan binatang buas mulai saling bertarung untuk terus berevolusi dan melahap satu sama lain. Manusia yang selamat tidak hanya melarikan diri dalam ketakutan saat menghadapi zombie, tetapi setelah bulan merah, mereka sudah memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Pada saat yang sama, manusia mulai memburu zombie dan binatang buas untuk mendapatkan inti mereka dan dengan demikian meneliti dan mengembangkan obat berdasarkan gen manusia yang luar biasa sehingga mereka dapat terus memperkuat diri. Namun, obat peningkatan genetik yang luar biasa ini hanyalah produk dari fase awal setelah anomali global bulan merah. Ketika UI berinkarnasi di kehidupan sebelumnya, manusia sudah meneliti dan menggunakan metode kultivasi yang jauh lebih kuat. Berdasarkan metode ini, manusia bisa menyempurnakan diri dan menjadi lebih efisien dalam memperoleh kekuatan untuk memperkuat diri. Dan aku sebagai kaisar tertinggi di antara manusia di kehidupan masa laluku mengolah seni paling canggih, teknik pernapasan kristal. Di kehidupan masa lalunya, dua menanggung perjuangan yang panjang dan sulit, mengandalkan bakat bawaan dan luar biasanya di lautan darah dan pegunungan mayat. Dia membunuh berkali-kali untuk bertahan hidup. Kemudian dengan teknik kultivasi yang kuat ini, dia selangkah demi selangkah naik ke pangkat kaisar. Sekarang, gelombang evolusi sudah dimulai. Irui sepenuhnya sadar di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan ayahnya, zombie tingkat rendah akan merasa hampir mustahil untuk bertahan hidup di dunia yang semakin kejam ini. Dia tahu dia harus memperkuat kekuatannya dengan cepat. Irui tahu bahwa saat daging mereka tumbuh lebih kuat, tubuh mereka juga menjadi lebih halus, terutama karena Yerushu yang masih bayi memiliki kekuatan mental yang sangat lemah. Namun, dengan bantuan energi ini dan di bawah peningkatan ini, kekuatan mentalnya terus meningkat dengan stabil. Ketika aku kembali ke ruangan dari lantai bawah, Yerushu masih tenggelam dalam latihannya. Aku tidak tahu apa yang dia latih, tetapi aku melihat si kecil Kiki terbaring di tempat tidur, gemetar. Pada saat itu, aku merasa sangat khawatir. Mungkinkah dia masuk angin di malam hari? Bayi yang sakit adalah masalah besar. Aku dengan cepat mengambil selimut dari samping dan dengan lembut menutupinya. Di dunia sebelumnya, jika bayi sakit, aku bisa membawa mereka ke rumah sakit untuk perawatan. Tapi sekarang, di kiamat ini, di mana rumah sakit anak, hanya ada zombie haus darah. Aku merasakan gerakan datang dari tubuhnya. Yerushu terbangun dari meditasinya. Saat dia membuka matanya, dia melihat selimut yang menutupinya dan ayah zombinya. Tanpa khawatir di sampingnya, senyum kecil muncul di wajah Yiru, dan perasaan hangat memenuhi hatinya. Di kehidupan masa lalunya, Yerushu tumbuh di panti asuhan. Sejak usia muda, dia belajar untuk mandiri dan kuat. Dia menyelesaikan universitas berkat beasiswa dan subsidi. Sekarang, setelah terlahir kembali, orang tua yang melahirkannya dilenyapkan ketika kiamat pecah. Itu adalah pertama kalinya Yerushu merasakan hangatnya kasih sayang seorang ayah, meskipun sosok itu adalah seorang zombie. Melihat Kiki kecil baik-baik saja, aku merasa lega. Namun di luar sana, zombie besar itu masih berdiri tepat di depanku. Aku harus mencari cara untuk melenyapkannya. Jika tidak, hidup di dekat ancaman sebesar itu membuatku gelisah. Siapa yang tahu seberapa kuat makhluk ini nantinya. Jadi, aku memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Saat malam tiba, di dalam toko yang gelap di depan, suara geraman zombie sesekali terdengar. Zombie-zombie yang berkeliaran secara insting menjauh saat mendengar suara itu, seolah mereka takut pada sesuatu yang mengerikan di dalam toko. Zombie besar yang kulihat sebelumnya telah tumbuh lebih kuat dibandingkan siang tadi. Tingginya, yang sebelumnya hampir 2 meter, kini telah mencapai sekitar 2,5 meter. Bahunya pun menjadi jauh lebih lebar. Saat zombie ini terus menyerap energi dari inti, tiba-tiba, suara keras terdengar di pintu masuk toko. Terganggu oleh suara itu, zombie besar tersebut langsung diliputi amarah, memukuli dadanya dengan kepalan tangan, lalu menyerbu keluar. Di jalanan yang sepi, aku melihat zombie level rendah berdiri di sana, menggeram ke arah zombie tank itu. Jika dilihat lebih dekat, zombie level rendah itu memiliki pupil merah yang benar-benar kosong. Zombie tank itu memukul dadanya dengan keras dan mengeluarkan raungan yang sangat kencang. Suaranya jauh lebih nyaring daripada zombie level rendah tadi. Bahkan aku, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tidak bisa menahan rasa merinding. Wow, zombie jenis ini
benar-benar memiliki aura yang kuat. Untungnya, aku sudah bersiap sebelumnya. Aku mengendalikan zombie level rendah itu dengan pikiranku, memaksanya mengambil pot bunga dari jalanan dan melemparnya dengan keras mengenai kepala zombie besar itu, memanfaatkan reaksi lambat si zombie tank. Aku mengendalikan zombie itu untuk berbalik dan lari. Zombie tank itu meraung, mengangkat kepalanya, amarah membakar di matanya. Ia segera mengejar zombie yang kukendalikan. Zombie nomor 1 dengan cepat memancing raksasa ini ke toko yang jauh di mana aku sudah memasang jebakan. Sebelumnya di tempat ini, 2 tabung gas sengaja dibuka dan toko itu dipenuhi bau kebocoran gas. Zombie yang kukendalikan baru saja masuk ke toko ketika zombie tank raksasa itu menerobos masuk. Kepalan tangannya yang kuat seketika menghancurkan zombiku. Aku dengan cepat mengendalikan zombie nomor 2 untuk masuk ke toko dan secara paksa menutup pintu yang sudah bengkok itu. Kemudian aku mengeluarkan pemantik api. Dengan suara ledakan yang keras, zombie tank itu menjerit menyayat hati di tengah lautan api. Saat ia berjuang untuk keluar dari toko, ia jatuh tersungkur dengan kepala menghantam pintu. Beberapa menit berlalu dan meskipun zombie tank itu telah hangus terbakar api, ia tidak bergerak lagi. Setelah aku memastikan bahwa ia benar-benar mati, aku mendekat dengan hati-hati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku mengangkat pedangku dan menebas kepala zombie itu. Bila pedang menghantam dengan kuat, membelah tengkoraknya menjadi 2, dan benar saja, aku menemukan inti spesial di dalam otaknya. Namun, inti ini tidak sama dengan yang kulihat siang tadi. Warnanya tidak lagi putih murni. Sekarang ada semburat kemerahan. Aku menyadari bahwa inti ini menarikku dengan cara yang tak tertahankan, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin warnanya merah. Jika semua inti ini berubah menjadi merah, bukankah mereka akan menjadi jauh lebih kuat? Aku segera menyimpan inti itu dan memilih 2 zombie sehat yang berkeliaran di dekat sana, mengubah mereka menjadi bawahanku. Setelah mengoneksikan kedua zombie itu, aku dengan cepat kembali ke lingkungan tempat tinggalku dan menugaskan mereka untuk menjaga pintu masuk. Aku naik sendirian ke lantai 3, memastikan semuanya aman, dan langsung menelan inti tersebut. Saat melakukannya, aku merasakan inti itu larut di dalam tubuhku. Kekuatan luar biasa membanjiri anggota tubuhku, terus-menerus memurnikan tubuhku. Kulitku, yang tadinya sedikit layu, mulai berubah lebih menyerupai bentuk manusia. Kekuatan, ketangkasan, dan daya tahanku meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Kekuatan besar mengalir ke otakku, dan saat merasakan evolusi dari inti tersebut, aku tak bisa menahan diri untuk mengeluarkan raungan amarah. Zombie-zombie yang berkeliaran di bawah gemetar tanpa sadar saat mendengar raunganku, lalu perlahan mulai menjauh. Setelah berevolusi, aku merasa pikiranku sangat jernih. Indraku juga tampak jauh lebih tajam dari sebelumnya. Yang terpenting, mengendalikan zombie sekarang menjadi jauh lebih mudah. Dengan penuh semangat, aku berlari ke jalan untuk menguji segalanya dan menemukan bahwa kekuatan mentalku telah meningkat drastis. Sekarang aku bisa mengendalikan 5 zombie sekaligus. Hal yang paling luar biasa adalah aku memperoleh kemampuan baru. Aku bisa berbagi penglihatan dengan zombie yang kukendalikan. Sekarang aku memiliki kendali jarak jauh sepenuhnya. Dengan kemampuan ini, aku tidak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan apapun yang kuinginkan. Aku hanya perlu memerintahkan bawahanku untuk melakukannya untukku. Sekarang karena aku tidak perlu menunjukkan diri, akan jauh lebih mudah untuk membunuh, mencuri, dan menjarah. Pada saat itu, Ushu sedang berbaring di tempat tidur, sedikit gelisah. Ini sudah sangat larut. Mengapa ayah zombiku belum kembali? Dia sempat mendengar ledakan keras di toko tadi, serta zombie berevolusi yang mengerikan. Raungan zombie jenis tank di malam hari itu sungguh mengintimidasi. Meskipun aku adalah permaisuri yang terlahir kembali dalam wujud bayi saat ini, aku tidak bisa menghadapi zombie berevolusi dengan kekuatan tempur tingkat lanjut. Sekarang karena aku berada di lantai 6, aku tidak perlu terlalu khawatir akan ketahuan. Tapi aku cemas akan ayah zombiku yang belum berevolusi. Zombie normal yang belum berevolusi hanya punya satu nasib saat menghadapi zombie berevolusi: kematian. Ayah zombie, tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Aku masih belum bisa berjalan. Jika sesuatu terjadi padamu, habislah aku. Irui mulai ragu. Apakah keberuntunganku seburuk ini? Sepertinya baik di kehidupan masa laluku maupun yang sekarang, aku selalu bernasib buruk dengan orang tua. Sekarang, setelah sekian lama, aku akhirnya memiliki ayah zombie. Tapi dia sudah mati sekali. Dan baru saja aku mulai merasakan hangatnya kasih sayang seorang ayah. Apakah aku ditakdirkan untuk mulai dari awal lagi? Awalnya, Squash sedang berkultivasi napas kristal, tetapi sekarang pikirannya hanya bisa memikirkan dia. Karena cemas, dia tidak bisa fokus pada kultivasinya. Tanpa disadari, kedua sosok ini, ayah dan anak yang bertemu secara kebetulan, sudah menjadi rekan penting untuk bertahan hidup di dunia apokaliptik ini. Saat itu, suara pintu terbuka terdengar, dan Ushu menghela napas lega. Zombie level rendah tidak tahu cara membuka kunci. Hanya ayah zombiku, yang mempertahankan kesadaran manusia, yang bisa melakukan hal yang begitu mengejutkan. Baguslah, baguslah. Yang terpenting adalah, tidak terjadi apa-apa. Senyum tipis muncul di wajah Hoye. Aku masuk dan melihat si kecil tersenyum. Ekspresinya yang menggemaskan menghangatkan hatiku. Aku langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan susu bubuk. Meskipun kita berada di tengah kiamat, aku merasa hidupku menjadi semakin penuh harapan. Kiki kecil, jadilah anak baik. Ayah sudah menjadi lebih kuat. Sekarang aku bisa melindungimu lebih baik agar kau bisa bertahan di kiamat ini. Dalam 2 hari setelah kekuatanku meningkat, aku tidak meninggalkan Menara C. Sebaliknya, aku menggunakan kekuatan mentalku untuk mengirim bawahanku mencari persediaan di sekitar, melewati banyak zombie sekaligus. Semuanya menjadi jauh lebih cepat daripada memindahkan barang sendirian. Sekarang, aku telah mengubah beberapa lantai di bawah menjadi gudang pribadiku, mengumpulkan semua persediaan yang mungkin kubutuhkan sekarang atau di masa depan. Aku bahkan mengumpulkan berbagai peralatan untuk menghadapi para zombie. Setelah menyaksikan pertempuran sengit zombie-zombie berevolusi, aku menyadari bahwa mungkin setelah malam bulan merah itu, untuk
Untuk hidup lebih baik, aku harus meningkatkan kemampuan tempurku dan juga menyiapkan pertahanan yang layak. Dengan kontrol mental, aku membawa masuk beberapa tabung gas, mengumpulkan kapal pemadam api yang terkunci. Di setiap gedung, aku bisa menyalakan api untuk membuat bom molotov. Aku bahkan mengumpulkan linggis besi, sekop, dan pisau dapur, mengambil segala sesuatu yang bisa berguna selama masa ini. Baik saat merawat ske atau melatih keterampilan tempurku di ruangan kosong, hidupku telah menjadi hampir seperti rutinitas harian. Tapi aku merasa itu adalah hidup yang sangat memuaskan. Sementara itu, Ju berbaring di tempat tidur hanya meminum susu atau berlatih napas kristal. Tubuhnya masih terlalu lemah. Sekarang tubuhnya terlalu lemah. Ju harus meningkatkan kekuatannya melalui pernapasan. Setelah menyelesaikannya, Ju berlatih dan mengembuskan napas perlahan. Setelah beberapa saat berlatih, kekuatan mentalku meningkat sedikit. Saat mendengar beberapa suara samar di ruangan, Ju sedikit mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu apakah ayah zombinya telah mempertahankan kesadaran dari kehidupan sebelumnya. Itulah mengapa malam sebelumnya dia pergi keluar untuk mengumpulkan persediaan. Tapi sekarang, sudah 2 hari sejak terakhir kali dia keluar. Mengingat pertempuran antara zombie berevolusi beberapa hari lalu serta suara aneh ledakan dan jeritan zombie yang mengerikan di dekat kompleks, Ju menduga bahwa ayah zombinya mungkin sedang tidak beruntung dan bertemu dengan zombie berevolusi dengan kemampuan khusus tersebut. Jirushu bisa membayangkan bahwa sebagai zombie level rendah biasa, ayah zombinya mungkin merasa sangat ketakutan. Sekarang dia tidak hanya bisa dibunuh oleh penyintas manusia, tetapi juga oleh sesama zombie dan bahkan oleh binatang buas yang telah menjadi lebih kuat. Sebagai zombie level rendah yang ditakdirkan menjadi umpan meriam, bertahan hidup di kiamat sudah sangat sulit dan dia masih harus membagi energinya untuk menghidupi dirinya sendiri, mengurus makanannya, hidupnya, dan keselamatannya. Ini benar-benar beban yang berat baginya. Jirushuar merasa sangat tersentuh. Terlepas dari keadaan yang sulit, ayahnya sepertinya tidak memiliki niat untuk menyerah. Harus diingat bahwa di kiamat ini, hidup telah menjadi sangat berharga. Hidup sekarang adalah sebuah eksistensi yang berharga. Ju dengan tenang memandang langit malam melalui jendela, matanya yang cerah menunjukkan ketenangan dan kedamaian yang tidak biasa untuk anak seusianya. Sepertinya aku juga harus mempercepat latihanku. Seiring berjalannya waktu, akan ada semakin banyak zombie berevolusi dan binatang buas. Dengan kemampuan ayah zombiku, akan semakin sulit untuk bertahan hidup di kiamat ini. Setelah sekian hari pelatihan, Ju telah mencapai kemajuan tertentu. Intensitas kekuatan mentalnya meningkat cukup besar dibandingkan sebelumnya. Pada saat itu, di bawah kendali kekuatan mentalnya, jarum perak di meja samping tempat tidur dengan cepat terbang melintasi udara. Jarum perak itu bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dengan kemampuannya mengendalikan waktu, Jiru yakin bahwa dia bisa membunuh tanpa ada yang menyadari, bahkan dengan jarum perak yang begitu halus. Dengan bantuan kekuatan mentalnya, dia bisa menembus tengkorak. Namun, Ju tidak puas dengan itu. Untuk bertahan hidup di kiamat ini, metode ini jauh dari cukup. Aku harus menjadi lebih kuat agar memiliki harapan untuk bertahan hidup. Di dalam ruangan, dia fokus membaca buku seni bela diri. Menurut apa yang tertulis dalam buku, dia terus berlatih sambil menjelajahi ruangan. Setelah mempelajari beberapa konsep tempur dasar dan berlatih sebentar, dia bersiap dan naik ke lantai 6. Dia membuat zombie memasuki ruangan di bawah kendalinya, lalu melepaskan kontrol mental dan menggunakan zombie itu sebagai mitra latihan. Dia terus-menerus menerapkan berbagai teknik tempur yang telah dipelajarinya selama ini ke tubuh zombie itu. Zombie itu tahu seni bela diri dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu adalah peningkatan yang konstan. Kecepatan pukulannya meningkat semakin besar dan presisi pukulannya menjadi jauh lebih akurat. Melihat zombie di depannya yang sudah hancur total dan berlumuran darah, dia merasa puas. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan mentalnya dan menyiapkan zombie lain untuk meningkatkan kesulitan. Tapi tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah gambaran yang cukup mengejutkan muncul di benaknya. Dia menemukan bahwa 2 zombie yang dikirimnya untuk mencari persediaan di gedung nomor 1 kompleks Sunsine telah menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia melihat bahwa di lantai 3 gedung nomor 1, 2 zombie sedang mencari persediaan dengan cara yang sangat manusiawi. Tapi pada saat itu, dalam bidang penglihatannya, sosok berdarah melintas di langit-langit. Kecepatannya sangat mengerikan. Dia segera mengendalikan zombie untuk mengikutinya. Sosok berdarah itu terus berlari di sepanjang dinding dan langit-langit. Bahkan zombie yang dikendalikannya tidak bisa menandingi kecepatannya. Mungkin saat melihat gerakan aneh zombie sebelumnya, sosok di langit-langit itu berhenti dan tetap tidak bergerak. Akhirnya, dia bisa dengan jelas melihat sosok berdarah di langit-langit. Yang mengejutkannya adalah penampilan monster ini. Dia tidak pernah membayangkan zombie sejelek ini bisa ada di dunia ini. Sosok berdarah ini tampak telah sepenuhnya meninggalkan bentuk manusianya. Melalui tubuh para zombie, dia bisa merasakan rasa takut yang kuat. Jelas, monster berdarah ini mewakili ancaman besar bagi zombie biasa. Dia segera mengendalikan kedua zombie itu dan membuat mereka menyerang ke depan dengan tongkat. Namun, sosok mengerikan di langit-langit itu melompat ke depan dengan kekuatan besar dan seketika merobek kepala zombie dengan cakarnya. Zombie yang lain, tanpa waktu untuk bereaksi, melihat garis berdarah dengan cepat memotong tengkoraknya. Ketangkasan monster berdarah ini sangat mengesankan. Bahkan kedua zombie yang dia kendalikan tidak bisa berbuat apa-apa dan musnah dalam sekejap. Monster apa ini? Dan apa yang membunuh
zombiku, mungkinkah lidahnya sepanjang itu? Dia tidak pernah menyangka zombie ini tidak hanya kehilangan bentuk manusianya tetapi juga menggunakan lidahnya yang lemah untuk menyerang secara berdarah dan zombiku tidak bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat itu, aku menjadi sangat khawatir. Sepertinya kemampuan berevolusi para zombie jauh melampaui dugaanku. Mulai sekarang, aku tidak boleh membuang waktu. Aku perlu terus berlatih seni bela diri setiap hari, bertarung langsung melawan zombie untuk terus meningkatkan keterampilan tempurku. Menggunakan metode sederhana ini, aku berusaha mencapai peningkatan sebesar mungkin. Setelah beberapa hari melakukan eksperimen, aku menemukan bahwa kristal nuklir mungkin hanya terbentuk di otak zombie berevolusi. Dalam beberapa hari terakhir, aku telah membunuh beberapa zombie biasa, tetapi tidak menemukan apapun di otak mereka. Waktu berlalu dengan cepat. 1 minggu berlalu dalam sekejap mata. Sekarang aku menghadapi 3 zombie besar yang menyerangku secara bersamaan. Menghindari diditan mereka dengan mudah. Menggunakan gerakan tangkas, aku mengambil kesempatan dan memberikan pukulan langsung ke rahang mereka. Dalam sekejap, ketiga zombie mengerikan itu tergeletak di lantai, tak bergerak di tengah ruangan. Merasa puas, aku merenung. Zombie-zombie yang kutemui ini relatif kuat, namun meski begitu, aku membunuh mereka dengan mudah. Sekarang aku sangat percaya diri. Aku bisa keluar, menghadapi serangan zombie, dan tetap mempertahankan kapasitas pertahanan yang baik. Di kamar, Juye kecil, layaknya seorang bayi, tidak mengabaikan latihannya. Saat Juye memusatkan kekuatan mentalnya dan menerapkannya pada tubuhnya, tubuh kecilnya mulai bereaksi. Faktanya, dia mulai melayang perlahan. Meskipun tubuhnya belum tumbuh jauh lebih cepat, kekuatan mentalnya telah meningkat cukup besar. Setelah 1 periode tenggelam dalam pelatihan, kekuatan mental Juk ini memungkinkannya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Tapi ini masih belum cukup. Ini masih belum cukup. Baru saja menjadi bayi, dia sudah bisa mengangkat tubuhnya sendiri. Kaki Ju saat ini benar-benar mengerikan. Namun, dia tidak menunjukkan satupun tanda kurang. Jirus memahami bahwa mulai sekarang akan ada semakin banyak zombie berevolusi dan binatang buas. Jenis-jenis ini akan saling berhadapan dalam perang yang semakin sering terjadi. Jika dia ingin bertahan hidup di kota yang penuh dengan mayat hidup ini, dia perlu memiliki kekuatan yang cukup untuk itu. Hal terpenting adalah Ju tahu dia tidak dalam kondisi untuk melindungi ayah zombinya. Setelah bulan darah, tidak ada mutasi yang signifikan. Jelas, ayahnya masih zombie biasa. Di dunia pasca apokaliptik ini, zombie level rendah adalah yang paling malang. Saat bertemu zombie berevolusi, mereka bisa dengan mudah dimusnahkan. Jika mereka bertemu manusia luar biasa, mereka juga bisa dikalahkan. Tanpa kekuatan yang cukup, sangat mungkin ayah zombie tidak akan bertahan lebih lama lagi. Di bawah, ada suara benturan yang konstan. Apa yang dilakukan ayah zombinya sepanjang hari? Bahkan dengan lapisan pemisah, suara zombie yang berlatih tempur di ruang tamu masih terdengar ke telinga Jirusui. Namun, yang dikhawatirkan Jiru adalah ayah zombinya tidak pergi mencari sumber daya selama lebih dari seminggu. Dengan apa yang masih tersisa di rumah, tidak ada masalah untuk saat ini, tetapi cepat atau lambat, itu akan habis. Jiru memahami hal ini dengan sempurna. Bagaimanapun, ayah zombinya hanyalah zombie biasa, dan mengingat perbedaan kekuatan yang sangat besar, dia tidak punya cara untuk menghadapi zombie berevolusi di luar. Dia sama sekali tidak punya kesempatan. Itu bukan salah ayah zombinya. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah dunia yang kejam ini. Jiruruzu hanya berharap bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat melalui teknik pernapasan. Dia ingin tumbuh dewasa dengan cepat seperti permaisuri manusia. Jiru tidak suka merasa seperti beban bagi orang lain dan juga berharap bisa melindungi nyawa ayah zombinya dengan kekuatannya sendiri. Hal terpenting bagi Jiru adalah tidak kehilangan ikatan keluarga yang berharga ini. Bahkan jika ikatan keluarga yang dia miliki adalah dengan seorang zombie, Jiru terus mengikuti teknik pernapasan, menyerap faktor energi. Sementara itu, dia mengendalikan jarum perak yang bergerak melintasi udara, terus-menerus menusuk. Saat teknik itu terus berfungsi, ekspresinya menjadi semakin teguh. Tepat saat dia bersiap untuk naik ke atas dan memberi makan Kiki, para zombie yang mencari sumber daya di luar membuat penemuan baru. Dia melihat di jalan terdekat seorang zombie dengan tubuh yang sedikit melemah, tetapi dengan cakar yang jelas berevolusi dan kecepatan yang meningkat secara signifikan, mengejar seorang manusia yang melarikan diri dengan teror. Dia langsung mengenalinya. Zombie tangkas yang mengejar penyintas itu adalah yang sama dengan yang dilihatnya beberapa hari sebelumnya, yang telah dihancurkan oleh raksasa. Sebelum penyintas sempat bereaksi, zombie tangkas itu menancapkan cakarnya padanya, mengakhiri hidupnya. Kesempatan yang bagus. Matanya bersinar seketika. Dia mengirim zombie untuk mengikuti dan mengawasinya. Sejak dia melahap inti kristal dan merasakan gelombang energi yang luar biasa itu, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menjadi lebih kuat. Dia membiarkan zombie pada jarak tetap, mengamati zombie tangkas itu dari dekat. 4 zombie lainnya meninggalkan tugas asli mereka, meraih kapal pemadam kebakaran yang berat dan tajam, dan dengan cepat maju menuju lokasi tempat zombie tangkas itu berada. Keempat zombie memegang kapal panjang di tangan mereka, maju dengan langkah yang mantap dan sinkron. Itu tampak seperti sekelompok penebang pohon yang berbaris di jalanan. Pemandangan itu benar-benar aneh. Jika penyintas melihat ini, mereka mungkin akan terdiam. Bagaimanapun, mereka belum pernah melihat zombie secara aktif menggunakan senjata sebelumnya. Ini akan seperti menantang surga. Segera, kelima zombie berkumpul. 5 zombie biasa, masing-masing dengan kapak, siap, semuanya siap untuk beraksi. Semuanya dengan ekspresi ganas dan mata merah darah. Pada saat ini, mereka bersiap untuk menyerang. Aku tidak bertindak gegabah, melainkan mengatur kelima zombie itu untuk berjalan seolah mereka tidak peduli. Menuju zombie tangkas, aku membuat para zombie menyebar, sedikit dari satu sama lain. Bagaimanapun, 5 zombie dengan kapak yang berkumpul bersama akan menarik
terlalu banyak perhatian. Selain itu, membawa kapal akan membuat pertempuran sulit jika mereka terlalu dekat. Tapi aku tidak cukup bodoh untuk menyebarkan mereka terlalu jauh. Jika zombie menyebar terlalu jauh, mereka mungkin tidak akan bisa mendekat sebelum disadari oleh musuh. Satu demi satu, mereka dijatuhkan. Zombie tangkas itu telah pergi berhari-hari tanpa memakan daging manusia segar. Pada saat itu, bau darah seperti makanan lezat yang langka baginya. Zombie itu memakan daging tanpa peduli. Beberapa zombie terdekat lainnya, setelah mendengar suara itu, secara insting mendekat. Dalam menghadapi zombie level rendah ini, zombie tangkas itu meraung beberapa kali. Kehadirannya begitu kuat sehingga banyak zombie ketakutan dan tidak berani mendekat. Baru setelah itu, dengan puas, dia terus menikmati makanannya. Tapi pada saat itu, zombie mendengar langkah kaki mendekat lagi. Dia melihat 5 zombie biasa yang seolah tidak takut mati, mengabaikannya. Peringatannya tidak dihiraukan, dan mereka terus berjalan ke arahnya. Zombie tangkas itu meraung lagi, kesal, dan nadanya tampak penuh dengan ketidaksabaran. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa kelima zombie level rendah itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, akan berlari langsung ke arahnya. Ayo kita bunuh dia. Aku dengan cepat mengendalikan kelima zombie yang maju ke arah zombie tangkas. Sebelumnya, aku membuat mereka berpura-pura menjadi zombie level rendah yang berkeliaran tanpa tujuan menuju target. Bagaimanapun, zombie tangkas itu sangat cepat dan memiliki cakar yang mampu merobek mobil. Jika aku tidak berhati-hati, aku takut para zombie itu bisa dengan mudah dimusnahkan. Jadi, ketika kedua pihak hanya berjarak 10 meter, aku meluncurkan serangan. Kelima zombie yang kukendalikan adalah orang dewasa yang kuat dan kokoh, semuanya laki-laki. Dalam sekejap, mereka mencapai zombie tangkas, kapak mereka berkilauan, dan tanpa ragu, mereka menyerang. Segera, melihat 5 zombie level rendah berani menyerangnya, amarah yang sangat besar melintas di mata zombie tangkas. Tubuhnya bergerak seketika. Namun, karena berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan jarak dekat pada bentrokan pertama, zombie tangkas itu mengalami cedera. Meskipun kecepatannya memungkinkannya untuk menghindari sebagian besar serangan, aku sudah siap. Aku telah memasang semi penyergapan. Kecuali dia mundur dan melarikan diri, dia ditakdirkan untuk menderita cedera. Lengan kanan dan punggungnya terpotong pada serangan pertama. Salah satu zombie menyerang di antara tulang rusuknya di bawah kendaliku. 2 zombie menyerang dari depan. Zombie tangkas itu memiliki kekuatan besar. Dengan cakarnya, dia mendorong 2 zombie mundur beberapa langkah. Namun, 2 zombie lainnya tidak ragu dan segera menyerang, memotong potongan besar daging. Meski begitu, zombie tangkas itu mengalami cedera serius. Marah, zombie tangkas itu meledak dalam kecepatan. Dengan satu serangan cakarnya, dia menghancurkan kepala salah satu zombie. Tapi 3 zombie yang tersisa datang dengan cepat. Zombie tangkas itu cepat, tetapi dia tidak bisa menghindari kapak yang jatuh ke atasnya. 3 pukulan menghantam tubuhnya, dan salah satunya memutus kepalanya. Tidak peduli seberapa terampil kamu, kamu tidak bisa menang melawan pisau dapur. Selain itu, aku punya 5 kapak. Melihat zombie tangkas itu jatuh, aku merasa lega. Zombie berevolusi ini benar-benar kuat. Jika bukan karena kendaliku di balik layar, kemungkinan besar kelima zombie level rendah ini akan dimusnahkan dalam 2 putaran. Sekarang hanya 2 yang hilang. Aku mengambil inti kristal dan memasukkannya ke dalam sakuku. Kemudian aku dengan cepat berlari ke lantai 6. Saat melihat inti kristal, aku sangat senang. Inti kristal ini sama dengan yang telah kulahap sebelumnya, putih dengan sedikit warna merah. Itu berarti zombie tangkas yang baru saja kukalahkan bukan hanya zombie berevolusi, tetapi juga telah melahap inti kristal. Pantas saja zombie tangkas itu bergerak sangat cepat. Dia sudah menjalani evolusi. Dengan pemikiran itu, aku menenangkan kegembiraanku dan menelan inti kristal tersebut. Energi yang kuat mulai mengalir ke seluruh tubuhku. Itu adalah sensasi yang sama seperti yang kualami sebelumnya. Aku merekam proses peningkatan energi itu dalam pikiranku. Setelah beberapa saat, aku merasakan kejernihan total. Rasa kejernihan sekali lagi membanjiri otakku dan senyum samar muncul di wajahku. Kekuatanku meningkat, terutama di lengan, yang sekarang sekeras baja. Bahkan serangan zombie tangkas yang mampu merobek mobil tidak bisa lagi menembus lenganku. Dengan cepat, aku mengambil parang baja di sisiku, dan aku mulai mengayunkannya. Pada saat itu, kilatan bila pedang menerangi ruangan, dan suara udara yang teriris sangat sengit. Kilatan kegembiraan melintas di mataku. Seperti yang diharapkan, melahap inti kristal sangat meningkatkan kecepatan. Kekuatan tempur jarak dekatku meningkat luar biasa. Sekarang, kekuatan mentalku cukup untuk mengendalikan 10 zombie. Selain itu, jarak kendali maksimum telah mencapai 3000 meter. Dengan penuh semangat, Luan dengan cepat berlari ke bawah. Di antara zombie terdekat, aku memilih 10 yang kuat dan sehat. Dengan kaki yang bagus, mereka akan menjadi pasukan zombiku. Aku melengkapi mereka masing-masing dengan kapal pemadam kebakaran yang tajam. Pada saat itu, zombie-zombie itu, semuanya setinggi 1,80 meter, berdiri berbaris di depanku, masing-masing membawa kapak di bahu mereka. Kehadiran mereka sangat mengintimidasi. Melihat pasukan zombiku, aku merasa puas. Sepertinya geng zombie mulai terbentuk. Menjadi kuat itu bagus. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mungkin aku bukan tandingan zombie tempur berevolusi itu. Tapi di dunia ini, hanya 3 hal yang membuatmu tetap bertahan. Kebrutalan, kekuatan mental, dan lebih banyak zombie. Di dunia apokaliptik ini,
ini, yang penting adalah kekuatan. Siapa yang akan bertarung melawanmu jika otak mereka belum berevolusi? Hanya otot mereka. Siapa yang akan terlibat dalam pertempuran langsung? Aku mengikuti strategi massa. Apa yang kugunakan adalah taktik kerumunan. Melihat pasukanku yang semakin kuat, kepercayaan diri di hatiku tumbuh semakin besar. Aku menoleh ke gedung nomor 1, tidak jauh dari sana. Tatapan niat membunuh yang dingin melintas di mataku. Di gedung itu, ada makhluk yang sangat mengerikan. Ia benar-benar berbeda dari semua zombie yang pernah kulihat sebelumnya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus menyebutnya zombie. Sebagai anggota spesies zombie, aku benar-benar tidak ingin mengakui bahwa aku berasal dari spesies yang sama dengan makhluk itu. Mengendalikan zombie-zombiku, aku merasakan kematian secara langsung. Gambaran berdarah makhluk itu meninggalkan dampak yang sangat menakutkan padaku, terutama setelah menghadapi zombie tangkas secara langsung. Dibandingkan dengan itu, makhluk berlumuran darah ini membuatku merasa lebih takut. Bahkan zombie tangkas yang telah mengalami 2 kali evolusi tidak bisa melawan taktik pasukanku, tetapi sosok berlumuran darah itu, kecepatannya bahkan lebih besar daripada zombie tangkas. Serangannya jauh lebih ganas. Yang paling mengkhawatirkanku adalah ia memiliki lidah yang bisa digunakan sebagai senjata rahasia. Hampir mustahil untuk dihindari. 2 zombie musnah dalam sekejap. Aku tidak yakin apakah 10 zombie bisa mengalahkannya. Setelah memikirkannya, aku masih menggelengkan kepala. Dengan kekuatanku saat ini, sangat sulit untuk menjamin kemenangan. Dengan bom waktu yang terus berdetak ini di sekitar, aku bahkan tidak bisa tidur dengan tenang. Saat aku kembali ke lantai 7, aku menyiapkan susu tepat waktu. Aku mengambil sendok untuk memberi makan Xiai sedikit demi sedikit. Si kecil sepertinya memiliki nafsu makan yang meningkat. Susu yang diminumnya sangat enak dan manis. Bahkan di kiamat ini, Xiai belum kehilangan nafsu makannya. Setelah memberi makan Xiai, aku mengambil mainan yang kujarah. Jiruzu menatap ayah zombinya yang canggung menangani mainan. Untuk sesaat, dia merasa benar-benar bingung. Meskipun dia secara lahiriah tampak seperti bayi, canggung bermain dengan mainan itu untuk sesaat dia merasa benar-benar bingung. Meskipun dia tampak seperti bayi di luar, di dalam dia adalah seorang permaisuri dewasa, dingin dan teguh dalam pertempuran. Bagaimana mungkin sesuatu yang sederhana seperti mainan bisa menarik minatnya? Namun, itu adalah tanda kasih sayang dari ayah zombinya. Meskipun Jirusu sudah lama melewati tahap bermain dengan mainan, dia merasakan kehangatan di dalam dirinya. Bagaimanapun, di kedua kehidupan masa lalunya dan yang satu ini, dia belum pernah mengalami kasih sayang seperti itu. Menyaksikan ayah zombinya berjuang dan menderita, Bunakan bahkan dengan ekspresi seriusnya, berhasil membentuk senyum malu-malu. Dan ketika aku melihat si Aoiki tidak menunjukkan ekspresi sama sekali, aku merasa sedikit frustrasi. Bagaimanapun, aku tidak hanya belum pernah dalam hubungan romantis, tetapi aku juga tidak tahu cara menangani situasi seperti ini. Aku belum pernah jatuh cinta atau merawat anak sebelumnya. Aku hanya bisa menggunakan beberapa metode yang kupelajari dari drama TV. Kupikir aku gagal, tapi yang mengejutkanku, si kecil justru tersenyum. Itu membuatku merasa lega. Kemudian aku mencoba lebih keras lagi untuk membuat Jirusu tertawa. Jirus tidak bisa menahan kelopak matanya untuk bergetar. Menjadi terlalu baik tidak selalu merupakan hal yang baik. Ya, aku menganggapnya sebagai pelatihan untuk kekuatan mentalku. Setelah bermain dengan si kecil untuk sementara waktu, aku merasa puas. Aku kemudian berjalan menuju jendela, membentuk senyum dingin. Aku hampir siap. Saatnya untuk menyelidiki orang itu sedikit lebih jauh. Aku memilih beberapa zombie yang berkeliaran untuk membentuk timku. Setelah seleksi yang cermat, aku melengkapi pasukanku dengan 10 zombie. Masing-masing adalah tinggi, kuat, dan memiliki anggota tubuh yang utuh. Mereka belum digigit oleh zombie lain. Makhluk berdarah itu meninggalkan kesan yang begitu kuat padaku terakhir kali. Kedua zombie itu hampir tidak memberikan perlawanan dan musnah seketika. Perbedaan besar dalam kekuatan tempur mencegahku untuk meremehkan musuh. Melihat ke-10 zombie kuat yang memegang kapal pemadam kebakaran ini, aku mengangguk dengan kepuasan. Ke-10 zombie yang berbaris ini benar-benar memberikan tekanan yang besar. Aku berpikir bahwa bahkan jika kita bertemu zombie besar dengan ini di depanku, aku masih merasa ada sesuatu yang kurang. Setelah memikirkannya, aku menepuk dahi. Aku hanya melengkapi mereka dengan senjata, tetapi setidaknya, aku harus menyiapkan baju zirah untuk mereka. Aku ingat bahwa di sudut jalan ada toko sepeda listrik yang juga menjual helm. Aku kemudian membawa zombiku dan menerobos masuk ke toko. Setelah itu, aku menempatkan helm motor tertutup penuh pada setiap zombie. Melihat pasukan zombiku sekarang dengan penampilan baru mereka, aku merasa sangat puas. Ke-10 zombie dengan helm hitam tertutup sepenuhnya dan kapal pemadam kebakaran membentuk barisan. Kehadiran mereka begitu mengintimidasi sehingga siapapun mungkin mengira mereka adalah geng motor yang kembali. Setelah kembali dengan pasukan zombiku, kami berbaris menuju gedung nomor 1. Aku ingin melihat apakah makhluk ini bisa menghentikan pasukan zombiku. Aku masih berada di gedung nomor 5, mengendalikan pasukan zombiku. Saat kami memasuki gedung besar itu, mereka mulai dari lantai pertama, mencari kamar demi kamar. Mereka dengan cepat memeriksa lantai keempat dan dalam waktu singkat mereka selesai mencari tetapi masih tidak menemukan jejak makhluk haus darah itu. Mereka mencakup 4 lantai tanpa melihat makhluk itu. Mungkinkah itu melarikan diri lebih awal? Segera tim Uo mencapai lantai 5 dan terus mencari dengan hati-hati. Namun, tim Sheru tidak menyadari bahwa pada saat itu, di atas pintu ruangan yang mereka masuki, seekor makhluk haus darah dengan cakar tajam seperti pisau sedang menempel di dinding seperti laba-laba. Ia mengintai dalam diam di langit-langit, mengamati kelompok Uo dengan tatapan liar. Posisi makhluk haus
haus darah ini sangat sulit dideteksi. Itu tepat di titik buta penglihatan tim Uo. Kemana makhluk ini bisa pergi? Mungkinkah itu melarikan diri dari gedung? Aku mulai khawatir. Makhluk haus darah ini sangat sulit dihadapi. Jika ia meninggalkan gedung dan bersembunyi di balik bayang-bayang, bahayanya akan meningkat secara signifikan. Itu pasti akan menjadi pembunuh kelas 1. Pada saat itu, suara tajam mengiris udara. Sosok berdarah tiba-tiba jatuh dari atas. Makhluk haus darah itu menyerang dengan cepat. Zombie yang paling dekat dengan pintu menerima pukulan fatal. Tubuhnya terlempar ke belakang, membanting keras ke tanah. Untungnya, aku telah mengambil tindakan pencegahan dan memberi zombie helm penuh. Helm motor itu hampir hancur total, dan kepala zombie hampir hancur, tetapi untungnya, helm itu menawarkan perlindungan. Zombie itu tidak mati sepenuhnya. Itu masih bisa bertarung. Aku bereaksi. Dengan cepat, segera, mengendalikan kelompok zombie. Mereka membalikkan tubuh mereka dan mengayunkan kapal pemadam kebakaran mereka, menyerang makhluk haus darah itu. Aku melihat bahwa makhluk ini tampak marah karena tim Uo menyusup ke wilayahnya. Meskipun ada serangan zombie, ia sama sekali tidak memperhatikan mereka dan terus menyerang tim Uo tanpa henti. Melihat ini, senyum dingin terbentuk di bibirku. Zombie hanyalah zombie. Tidak peduli seberapa banyak mereka berevolusi, jika mereka tidak mengembangkan otak mereka, mereka tetap tidak berguna. Makhluk haus darah itu bergerak cepat di antara zombie, cakar mengerikannya menebas dengan cepat. Beberapa zombie terlempar ke udara. Namun, zombie-zombie ini tetap selama mereka berada di bawah kendaliku dan otak mereka tidak hancur, mereka akan terus menyerang. Bahkan jika tubuh mereka tertusuk, kapak terus memotong langsung ke arah kepala. Dengan satu cakar, makhluk haus darah itu menembus tubuh zombie. Namun, aku masih mengendalikan zombie tanpa ragu. Aku menggunakan mereka untuk menggenggam cakar makhluk haus darah itu dengan erat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku memukul kepalanya dengan kapak. Beberapa zombie juga mulai menyerang, mengayunkan kapal pemadam kebakaran mereka. Mereka terus mengayunkan bilah mereka, potongan daging, tanpa menyebabkan cedera serius segera. Aku mengendalikan 3 zombie dan memerintahkan mereka untuk menyerang satu titik. Dengan pukulan terakhir kapak, mereka akhirnya memotong salah satu lengan makhluk haus darah itu. Setelah kehilangan satu lengan, makhluk itu akhirnya mengerti betapa kuatnya tim kecil zombie ini. Ia melompat keluar dari lingkaran zombie dan memanjat ke atap. Segera, aku mengendalikan zombie dan memerintahkan mereka untuk melemparkan kapal pemadam kebakaran mereka ke arah atap. Makhluk itu bereaksi dengan cepat, menghindari kapak, dan memecahkan kaca jendela sebelum melarikan diri. Pupil mataku mengerut. Melalui penglihatan zombie, aku melihat makhluk haus darah itu memanjat dinding gedung seolah berjalan di tanah yang padat. Dalam sekejap mata, ia menghilang. Sialan, bajingan itu lolos. Melihatnya lenyap di luar jendela, aku tidak bisa menahan diri untuk bergumam sumpah di bawah napasku. Jika kita tidak berhasil melenyapkannya kali ini, sangat mungkin makhluk itu akan menjadi lebih berhati-hati. Ia mungkin bahkan mencari balas dendam. Kekuatan pada anggota tubuhnya sangat menakutkan. Ia bisa dengan mudah menempel pada apapun dan menyerang kapan saja. Ini adalah mutasi zombie paling sulit yang pernah kutemui. Membiarkan makhluk ini melarikan diri seperti memiliki bom waktu. Jika ia telah melarikan diri dari area itu sepenuhnya, itu tidak akan terlalu buruk. Yang mengkhawatirkanku adalah kemungkinan bahwa ia masih mengintai di dekat sana, menimbulkan ancaman besar bagiku. Yang paling membuatku gelisah sekarang adalah kemungkinan bahwa makhluk haus darah itu bisa mencapai lantai 5 tanpa aku sadari. Bagaimanapun, ia tidak perlu menggunakan tanda. Meskipun aku telah menempatkan zombie untuk memblokir koridor, itu tidak akan berguna. Jika ia menemukanku, ia bisa dengan mudah memanjat dinding luar, dan aku tidak akan bisa menghentikannya. Namun, aku tidak punya pilihan sekarang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dengan meremehkan kekuatannya, aku akan membiarkannya lolos dari jemariku, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Aku segera mendapatkan kembali ketenanganku dan mulai menyusun rencana pertahanan. Segera, aku menugaskan 3 zombie kuat untuk berpatroli di lantai 5, bersenjata lengkap. Dengan begitu, jika makhluk itu menyusup tanpa disadari, aku bisa mendeteksinya tepat waktu dan menghindari tertangkap basah. Mengamati bekas luka yang ditinggalkan zombie di dinding, aku tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Makhluk yang begitu kuat, energi yang terkandung dalam intinya mungkin jauh lebih besar daripada zombie besar yang kutemui sebelumnya. Jika aku bisa melahap inti kristal zombie ini, kekuatanku niscaya akan meningkat dan aku bisa mencapai level lain. Di sebuah ruangan di lantai 7, ia telah membuat kemajuan besar dalam kemampuan psikisnya. Sekarang, dia mengendalikan 2 boneka kain yang melayang tanpa henti di udara. Awalnya, Yuku, seperti seorang permaisuri, tidak akan merendahkan dirinya untuk bermain dengan mainan seperti itu. Tapi dalam upaya untuk tidak menyakiti Onian, dia menemukan bahwa mengendalikan boneka tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantu memperkuat kekuatan psikisnya. Tiba-tiba, dia mulai menikmatinya. Melihat kedatanganku di luar pintu, Yuku dengan cepat menghentikan konsentrasi psikisnya dan memeluk boneka kain itu ke dadanya. Saat aku masuk, aku melihat dia memeluk boneka, bermain dengan gembira. Melihat makhluk kecil, murni, dan mempesona ini, aku merasa kondisi mentalku sendiri tenang. Si kecil, dunia ini terlalu gelap dan hancur. Aku berharap ketika kau tumbuh dewasa, kau tidak akan kecewa padanya. Aku berharap kau selalu bisa tumbuh seperti ini tanpa kekhawatiran atau kesedihan. Aku berharap kita berdua bisa bertahan dari kiamat ini. Melihat makhluk kecil di depanku, aku merasa bahwa apapun yang kulakukan sekarang memiliki makna. Bahkan jika kekacauan mengamuk di luar, ruangan ini adalah tempat perlindungan murni terakhir. Melihat keluar jendela, ekspresiku menjadi serius dan aku dengan cepat pergi. Ia melihat ayah zombinya dengan bingung. Dalam beberapa hari terakhir, dia hampir tidak pergi keluar untuk mencari persediaan dan tinggal di rumah sepanjang waktu. Sekarang dia keluar masuk ruangan dengan ekspresi khawatir. Apakah sesuatu terjadi di luar? Kemudian Yushu melihat ayah zombinya kembali
berlari dengan cepat dengan tumpukan papan kayu dan paku. Segera setelah itu, dia mulai memaku papan satu persatu ke jendela. Makhluk haus darah itu menentang semua logika. Itu benar-benar berbeda dari zombie normal. Meskipun tidak bisa berjalan tegak, ia bisa memanjat dan berlari di sepanjang dinding dengan mengesankan. Bahkan dinding gedung tampak seperti tanah yang padat baginya. Lantai 7, yang dulunya sangat aman, tidak lagi. Meskipun aku telah menempatkan zombie untuk berpatroli di koridor demi keamanan, ini makhluk tidak mengikuti jalur normal. Jika ia memanjat melalui jendela kamar tidur, akan sangat mustahil untuk menghentikannya. Aku tidak bisa memantau jendela setiap saat, jadi satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menyegelnya dengan kayu. Dengan cara ini, setidaknya aku tidak akan tertangkap basah. Setidaknya, aku bisa menjamin sebagian keselamatan Iu. Berbaring di tempat tidur, Arusu menyaksikan pemandangan di depannya dengan sedikit kebingungan. Ayah zombinya telah tinggal di rumah selama beberapa hari tanpa pergi. Tapi hari ini, dia tiba-tiba memutuskan untuk menyegel jendela. Melihat ayah zombinya begitu fokus, mengangkat alis sedikit. Apakah dia merasakan kekuatan zombie berevolusi? Apakah dia begitu takut sehingga dia ingin bersembunyi dari kekacauan di luar? Dia berpikir sejenak dan menyimpulkan bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan. Bagaimanapun, siapa yang waras akan menyegel jendela, tapi sepertinya dia tidak begitu takut sehingga dia benar-benar melakukannya. Irusu menggelengkan kepalanya, agak pasrah. Ayah zombiku benar-benar pengecut. Melihat ayah zombinya saat dia memeriksa papan kayu, Uko merasakan sesuatu yang berbeda. Meskipun dia adalah zombie, dia telah melampaui kebanyakan orang di kiamat ini. Tapi untuk keduanya di kehidupan masa lalunya dan yang ini adalah pertama kalinya dia merasakan kasih sayang ayah yang begitu dalam. Ayah zombie, tunggulah aku. Tidak akan lama lagi. Segera, kau tidak perlu terlalu khawatir lagi. Beri saja aku waktu untuk tumbuh, dan akulah yang akan melindungimu. Melihat jendela kamar tidur, aku merasa puas. Makhluk haus darah itu niscaya sangat kuat, tetapi bahkan jika ia mencoba menembus kaca dan papan kayu, itu akan membutuhkan waktu dan usaha. Ia membantai zombie seolah-olah mereka bukan apa-apa. Tapi dalam hal kekuatan, ia jauh lebih lemah daripada zombie besar. Setidaknya, perlindungan jendela akan memberiku waktu untuk bereaksi. 3 hari berlalu dengan cepat. Aku memerintahkan zombie untuk terus berpatroli di area tersebut, tetapi karena makhluk haus darah itu telah menghilang, ia tidak muncul kembali. Tidak melihat sosok mengerikan itu memberiku rasa lega. Namun, aku tidak menurunkan kewaspadaanku sepenuhnya. Aku terus mengatur 2 zombie untuk terus berpatroli di lantai 5. Bagaimanapun, zombie tidak perlu makan, minum, atau beristirahat, dan aku tidak perlu membayar gaji mereka. Tiba-tiba, aku merasakan gelombang energi mental di kepalaku. Salah satu zombie yang mencari persediaan telah membuat penemuan baru. Zombie itu berbalik, dan mereka semua tertegun. Itu zombie. Beberapa yang baru saja melangkah keluar ketakutan melihat zombie yang kukendalikan. Mata mereka penuh dengan teror. Aku juga sedikit terkejut oleh mereka. Aku tidak menyangka akan ada penyintas di dekat sini dan tidak ingin menyebabkan masalah lagi. Aku bersiap untuk membuat zombie menjauh dari toko. Lihat betapa takutnya mereka. Itu hanya zombie. Apa yang perlu ditakutkan? Salah satu pria, agak berotot, mengambil batang besi dan menyerbu ke arah zombie. Aku menggelengkan kepala, pasrah. Aku tidak ingin menyebabkan masalah lagi. Tapi sekarang aku tidak punya pilihan selain mengendalikan zombie untuk menggunakan kapal pemadam kebakaran melawannya. Kapak dan batang besi beradu. Konfrontasi. Itu mengejutkanku. Zombie yang kupilih relatif kuat dan kekuatan zombie biasanya lebih besar daripada manusia biasa. Tetapi aku tidak menyangka pria ini begitu kuat. Kekuatan luar biasa dari batang besi membuat lengan zombie mati rasa. Ia bahkan tidak bisa memegang kapak. Batang besi itu menghantamnya dan membuatnya terbang. Pria ini tidak ragu sedetik pun. Serangannya sangat cepat. Sebelum aku bisa bereaksi, batang besi itu sudah turun ke arah kepalaku. Kepala zombie meledak seperti semangka. Pria itu mendekati tubuh zombie dan melihat dengan penuh pertimbangan ke arah kapal pemadam kebakaran yang terlempar. Dunia ini benar-benar absurd. Sekarang bahkan zombie menggunakan senjata. Bisakah ini menjadi kelas zombie berevolusi yang baru? Aku tidak percaya bahwa setelah sekian lama, masih ada penyintas di sini di lantai 5. Aku mengerutkan kening saat mengingat apa yang terjadi. Aku tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Meskipun pria itu tampak kuat, dia seharusnya tidak memiliki tingkat kekuatan itu. Aku mulai curiga, mungkinkah makhluk lain mengalami perubahan yang sama? Lupakan saja. Sepertinya aku tidak bisa mengirim zombie ke area itu lagi di masa depan. Di lantai 7, Yu sedang berjuang untuk berlatih dengan merangkak di tempat tidur. Setelah satu periode pelatihan dengan metode pernapasan Laoli, kekuatan telah jauh melampaui bayi biasa. Saat Rui meningkatkan kendalinya atas tubuhnya, kecepatannya merangkak di tempat tidur meningkat. Akhirnya, dia mencoba menggunakan kekuatan psikisnya untuk menyeimbangkan tubuhnya. Dengan dukungan kemampuan psikisnya, dia perlahan mulai beralih dari merangkak ke berjalan tegak. Saat itu, aku masuk melalui pintu. Melihat pemandangan di tempat tidur itu, aku sangat terkejut hingga rahangku hampir jatuh. Aku bahkan bertanya-tanya apakah aku berhalusinasi. Z, yang hanya berusia beberapa bulan, sudah berjalan tegak di tempat tidur. Aku bahkan tidak tahu kapan dia belajar merangkak. Bayi berusia 8 bulan sudah bisa berkata, "Ayah." Selain itu, dia bisa makan sendiri. Aku benar-benar tertegun. Bayi ini luar biasa. Apa yang tidak ku ketahui adalah bahwa bayi yang kuadopsi sebenarnya adalah
adalah permaisuri manusia yang bereinkarnasi. Setelah menjalani pemurnian bulan darah, semua manusia dan mayat hidup berevolusi. Aku memperoleh kemampuan untuk mengendalikan mayat hidup. Tidak hanya bisa bernyanyi, menari, dan rap, tetapi aku juga bisa membuat mereka bermain basket. Jirushuar, seperti di kehidupan masa lalunya, membangkitkan kekuatan waktu dan juga telekinesis. Saat aku kembali ke rumah setelah mengumpulkan persediaan, aku menyadari bahwa Ui sudah bisa berjalan. Meskipun pada awalnya dia sedikit goyah, dia dengan cepat menguasai keseimbangannya. Melihat ekspresiku yang heran, Jiru merasa sedikit bangga. Jika bukan karena rasa takut menakuti ayah mayat hidupnya, dia mungkin bahkan melakukan salto. Melihat si kecil beradaptasi begitu cepat untuk berjalan untuk pertama kalinya membuatku merasa sangat terhibur. Putriku memiliki bakat untuk menjadi permaisuri yang hebat. Namun, setelah latihan singkat, Jiru berhenti. Bagaimanapun, dengan kondisi fisiknya saat ini, akan sulit untuk mengandalkan kekuatannya sendiri saja. Meski begitu, baginya, hanya berdiri sendiri sudah sangat sulit. Aku menempatkan si kecil di sofa untuk beristirahat dan pergi ke balkon untuk berlatih dengan pisau. Meskipun tubuhku telah mengalami beberapa evolusi setelah mengonsumsi inti kristal, aku masih hanya bisa mengandalkan beberapa ingatan kehidupan masa laluku mengenai seni bela diri. Dengan meniru gerakan sederhana dengan parang, suara udara yang diiris oleh bilah pedang segera menarik perhatian Ju. Ayah mayat hidup, apakah kau sedang meningkatkan kekuatanmu sekarang? Jiru sudah yakin bahwa ayah mayat hidupnya hanyalah mayat hidup biasa. Dan meskipun dia telah melewati bulan darah, dia belum membangkitkan kemampuan luar biasa apapun. Satu-satunya keuntungan adalah ayahnya memiliki kesadaran manusia. Pada saat itu, di mata Joye, gaya pisau yang kupraktikan, meskipun terlihat mengesankan dan mengintimidasi, penuh dengan kekurangan dan sama sekali tidak berguna. Ketika aku menyadari bahwa si kecil sedang memperhatikanku dengan saksama, aku merasa sedikit bangga dan menggenggam pisau lebih erat. Aku tidak menyangka dia tertarik pada sesuatu yang begitu kasar. Sepertinya aku harus terus berlatih. Saat si kecil tumbuh dewasa, aku akan mengajarinya gaya pisau ini. Dalam beberapa hari berikutnya, aku berlatih pertarungan jarak dekat dan teknik pisau di balkon, sementara Ju berlatih untuk berjalan tegak di ruang tamu. Aku juga melatih kemampuanku untuk mengendalikan telekinesis. Seiring berjalannya kiamat, Ju mulai merasakan sedikit krisis. Bagaimanapun, setelah mutasi bulan darah, seluruh dunia mulai berada dalam bahaya. Dan, sekarang, ini baru permulaan. Semakin maju, transformasi ini akan menjadi semakin mengerikan. Selain itu, banyak makhluk lain juga telah bergabung dengan pasukan evolusi. Bagi Joey, yang melihat ayah mayat hidupnya hanya sebagai kambing hitam biasa, tidak akan lama lagi tidak ada ruang baginya untuk bertahan hidup. Dia tahu betul bahwa dia perlu tumbuh dengan cepat di dunia yang semakin kejam ini. Mayat hidup biasa tanpa evolusi dan bayi yang masih belum bisa bergerak bebas. Bagi Juye, ini seperti awal kiamat. Sebagai seorang permaisuri, dia tahu bahwa jika dia ingin mengubah arah situasi ini, hanya ada satu cara, mempercepat kemajuan latihannya. Pada saat itu, raungan marah bergema dari luar gedung. Aku dengan cepat mengendalikan mayat hidup untuk pergi ke lokasi tersebut. Tapi yang mengejutkanku, salah satu mayat hidup yang kubunuh sebelumnya tidak hanya bangkit kembali, tetapi juga berevolusi. Sekarang ia sedang bertarung melawan mayat hidup mengerikan lainnya. Mereka mungkin bertarung memperebutkan inti kristal. Memikirkan mereka, aku merasakan sensasi terbakar di dadaku. Seperti kata pepatah, keberuntungan terletak dalam bahaya. Di dunia apokaliptik ini adalah pertarungan hidup atau mati. Aku memang berniat melenyapkan mayat hidup itu. Dan sekarang, melihat dua zombie yang saling bertarung bagaikan mendapat kesempatan yang jatuh dari langit. Jika aku bisa mendapatkan inti kristal mereka, aku pasti akan mencapai terobosan besar. Memikirkan hal ini, aku langsung melangkah keluar pintu dan menguncinya dari luar. Jirushuar juga menyadari apa yang sedang terjadi di luar. Yang membuatnya bingung adalah melihat ayah zombinya, yang selama ini terlihat sangat tidak berguna, tiba-tiba melangkah keluar pintu. Beberapa hari terakhir ini, dia bahkan tidak berani pergi, dan sekarang dia memutuskan untuk berangkat. Raungan mayat hidup di luar menandakan bahwa mereka bukanlah makhluk biasa. Keluar sekarang untuk melihat apa yang terjadi praktis berarti menjemput maut. Ju benar-benar terpana. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Ditinggal sendirian, bersama ayah zombinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa dalam diam di dalam rumah. Ayah zombie ini benar-benar menjadi kekhawatiran yang konstan. Dia menghabiskan hari-harinya berlatih teknik pisau yang tidak berguna, dan sekarang dia benar-benar mengira dirinya seorang ahli. Sementara itu, aku sudah mengumpulkan kelompok mayat hidupku, dan kami diam-diam mendekati kedua monster yang sedang bertarung itu. Setelah pertempuran panjang, pertarungan mencapai puncaknya. Dengan dentuman keras, salah satu monster jatuh tersungkur ke tanah. Pertempuran antara dua mayat hidup berevolusi itu akhirnya berakhir dengan kemenangan monster yang bersimbah darah. Tepat saat monster itu bersiap untuk mengambil inti kristalnya, aku segera memberikan perintah. Kelompok mayat hidup yang sudah menyusup dengan cepat mengepung monster itu, dan dalam sekejap mata benar-benar mencabik-cabiknya hingga hancur. Aku memegang dua inti kristal di tanganku dan tanpa ragu langsung menelannya. Kekuatan evolusi yang mengerikan mengalir melalui anggota tubuh dan tulang-tulangku. Daging, pembuluh darah, dan tulangku mulai mengalami transformasi besar-besaran di bawah kekuatan yang luar biasa ini. Namun, proses memurnikan dua inti kristal, satu merah dan satu putih, melampaui batas kesadaranku. Tak lama kemudian, energi ini menyebabkan aku kehilangan kesadaran. Jui, dia menunggu dengan cemas di dalam ruangan, merasa semakin tidak sabar. Raungan mayat hidup di luar sudah berhenti. Ini mungkin berarti pertempuran telah berakhir. Namun ayah zombinya, setelah pergi, masih belum kembali. Setelah sekian lama, kekhawatiran yang tumbuh di dalam dirinya semakin menguat. Begitu banyak waktu telah berlalu. Apakah sesuatu yang buruk benar-benar terjadi? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Mayat hidup berevolusi sedang bertarung
bertarung dan kau hanyalah mayat hidup biasa. Mengapa kau ikut campur? Segalanya hilang. Ini adalah akhir. Setelah sekian lama tanpa suara, aku benar-benar mulai panik. Baginya, ayah zombinya mungkin sudah mati. Bagaimanapun, dua mayat hidup yang baru saja muncul itu pasti memiliki kemampuan untuk dengan mudah menghancurkan mayat hidup tingkat rendah. Itu adalah awal yang apokaliptik dan sekarang tampaknya segalanya telah hancur. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, tetapi akhirnya, aku perlahan membuka mataku. Pada saat itu, pikiranku terasa sangat jernih. Rasa tekanan dari sebelumnya saat aku berevolusi telah benar-benar menghilang. Kejernihan mental ini adalah sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Lagi pula, kedua, zombie itu sangat kuat. Tanpa ragu, ayah zombinya pasti telah gugur. Meskipun Ucu tahu bahwa bertahan hidup di dunia kiamat ini akan sangat sulit, bahwa mayat hidup yang belum berevolusi bisa mati kapan saja dan di mana saja, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi begitu cepat. Memikirkan waktu yang dia habiskan bersama ayah zombinya, meskipun mereka tidak pernah bertukar kata, mereka bisa merasakan perasaan satu sama lain. Meskipun itu tidak seperti hubungan antara bayi dan orang tua mereka, layaknya manusia dan mayat hidup, hubungan mereka tetap terasa hangat. Di dunia kiamat di mana kemanusiaan nyaris tidak ada lagi, dua jiwa yang kesepian saling menemani. Pengalaman langka ini membuat Ouye merasa sangat bahagia. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah hidup dua kali, kasih sayang orang tua yang telah lama dia dambakan akan direnggut darinya begitu cepat. Memikirkan bahwa sosok yang selalu merawatnya tidak akan pernah melihatnya lagi. Meskipun Irusu pernah menjadi permaisuri legendaris dan sudah terbiasa dengan hidup dan mati, dia tetap merasakan kesedihan tertentu. Sedikit waktu lagi saja dan aku bisa tumbuh besar. Mungkin saat itu akulah yang akan melindungimu. Ayah zombie yang malang. Mengapa kau tidak menunggu sedikit lebih lama lagi? Mengapa kau tidak bisa menunggu sampai aku tumbuh besar? Tepat ketika aku merasa benar-benar putus asa, tiba-tiba terdengar suara dari kunci pintu. Dan Ui pada awalnya terkejut tetapi dengan cepat bereaksi. Ayah zombinya datang kembali. Bagaimanapun, mayat hidup biasa hanya akan menabrak pintu. Mereka tidak tahu cara membuka kunci. Seperti yang diduga. Detik berikutnya, pintu terbuka dan sosok yang familiar muncul di ambang pintu. Ayah zombie. Dia tidak mati. Serius? Aku tidak sedang berhalusinasi, kan? Betapa beruntungnya dia. Yu merasa sangat emosional dan gembira pada saat itu. Urui merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali sesuatu yang hilang. Awalnya, dia mengira setelah mengalami kekejaman akhir dunia, dia sudah menjadi sangat tidak peduli. Namun dia tidak menyangka hal itu. Setelah tidak ada kabar dari ayah zombinya, dia merasa begitu kehilangan dan cemas. Ternyata tanpa disadari, dia sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluarganya dan bukan sekadar rekan yang merawatnya. Berbicara tentang hal lain, aku sebenarnya sudah bisa berbicara. Lagi pula, ketika Hirushu membuka matanya, dunia sudah meletus menjadi kiamat di sekelilingnya. Selain ayah zombinya yang memiliki kesadaran manusia, tidak ada orang lain yang bisa diajak bicara. Jadi, Hirushu memutuskan untuk tetap diam. Melihat ayah zombinya yang telah menemaninya begitu lama, selamat dan kembali dalam keadaan sehat membuat Hirushu merasa benar-benar bersemangat dan bahagia. Perasaan kehilangan lalu mendapatkannya kembali itulah yang paling mendebarkannya. Di dalam hatinya, Hirushu sudah menganggap pria di depannya sebagai keluarganya, seseorang yang tidak boleh hilang dalam hidupnya. Melihat Kiki kecil di depanku, seluruh tubuhku begitu bersemangat hingga aku tidak bisa berhenti bergerak. Jadi, beginilah rasanya menjadi seorang ayah. Meskipun aku memiliki 1000 kata yang ingin aku ungkapkan, sayangnya, aku sekarang adalah seorang zombie. Aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk berbicara. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah memulihkan fungsi fisiologis ini. Setidaknya untuk saat ini, aku tidak punya harapan. Jadi, aku hanya bisa mengeluarkan beberapa geraman rendah untuk mengekspresikan emosi dan kegembiraan batiniahku. Aku tidak tahu apakah Kiki kecil akan mengerti apa yang ingin aku katakan. Haha, aku adalah seorang ayah sekarang. Aku tidak percaya ini. Di kehidupanku sebelumnya, aku bahkan tidak punya pacar. Di kehidupan ini, aku terlahir kembali menjadi zombie dan sekarang aku telah menjadi seorang ayah. Kiki kecil sangat luar biasa. Aku tahu putriku yang lucu adalah seorang jenius. Sebelumnya, aku tidak berani membuat kebisingan di depan Kiki kecil. Takut dia mungkin mempelajari hal-hal yang tidak pantas. Namun aku tidak pernah membayangkan bahwa meski terkunci di dalam rumah sepanjang hari, dia akan mampu berbicara secara alami. Dan sekarang, dia tidak hanya bisa berjalan tegak, tetapi dia juga bisa berbicara tanpa guru. Bukankah ini luar biasa? Ini adalah sebuah bakat. Kiki kecil adalah anak ajaib, bayi jenius. Papa, aku tidak mau susu. Melihat ayah zombinya sedang menyiapkan susu bubuk, Iru dengan cepat berlari ke arahku, menarik bajuku, meracau dalam bahasanya, dan saat dia berbicara, dia membuka mulutnya, menunjukkan 2 baris gigi bayi kecilnya. Dia telah minum susu bubuk setiap hari, dan Hirushu benar-benar tidak ingin terus meminumnya. Dia merasa mulutnya sekarang benar-benar terasa seperti susu bubuk. Aku menghentikan apa yang sedang kulakukan. Aku tidak menyadari bahwa si kecil telah tumbuh begitu cepat. Dia sudah punya gigi. Aku tidak punya pengalaman membesarkan anak. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Kiki kecil akan memahami hal-hal ini lebih baik dariku melalui insting. Aku menggaruk kepalaku. Melihat sekeliling dapur, aku merasa sedikit bingung. Aku belum pernah membesarkan anak. Selain membuat susu bubuk, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku segera bereaksi dan berlari ke lantai 6. Di sebuah ruangan di lantai 6, aku mengosongkan sedikit ruang, lalu memerintahkan para zombie untuk membawa kayu bakar. Aku mengeluarkan panci, memasukkan air mineral dan sedikit beras, lalu mulai merebus
merebusnya. Kemudian aku menambahkan sedikit susu bubuk. Menggunakan sendok, aku menghaluskan semuanya hingga menjadi pasta kental, semacam bubur padat. Melihat bubur kental di depanku, ini seharusnya menjadi makanan bayi di masa kiamat. Aku membiarkannya dingin, lalu membawanya ke si kecil. Papa, biarkan aku yang melakukannya. Melihatku dengan canggung mencoba menyuapinya. Yu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia langsung mengambil sendok dari tanganku, memeluk mangkuknya, dan mulai makan sendiri. Meskipun makanan bayi yang aku siapkan sangat sederhana dan kasar, Yirushu tidak mengeluh. Bagaimanapun, di masa kiamat ini, memiliki sesuatu untuk dimakan sudah merupakan hal yang cukup baik. Itu pasti lebih baik daripada minum susu setiap hari. Melihat si kecil menikmati makanannya, aku tidak bisa menahan rasa emosional. Akhirnya, Kiki kecil telah tumbuh besar. Setelah Yirushu selesai makan, aku mulai menggerakkan parangku. Parang itu membelah udara dengan kekuatan besar. Seolah-olah aku adalah seorang ahli bela diri. Yirushu sedang duduk di sofa menonton ayah zombinya berlatih parang dari kejauhan. Dia merasa sangat bingung. Mengapa sepertinya papa mendapatkan banyak kekuatan, mengingat pertama kali mereka bertemu. Ayah zombinya tampak tidak berbeda dari zombie lainnya. Satu-satunya hal adalah dia memiliki lebih sedikit darah dan luka. Tubuhnya masih kurus dan lemah, dipenuhi dengan bau busuk. Namun sekarang, saat ayah zombinya mengayunkan parang, sosoknya kini tampak jauh lebih berotot. Yirushu mengamati kerutan di pakaianku dan bentuk tubuhku secara umum, dapat menyimpulkan bahwa di balik pakaianku, di balik pakaian ayah zombinya, tubuhku pasti berotot. Sekarang, bahkan sepertinya warna kulitku telah berubah. Jika seseorang tidak melihat dengan teliti, jika seseorang tidak mengamati dengan saksama, mereka mungkin mengira aku adalah manusia. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah zombie sama seperti manusia yang dapat meningkatkan tubuh mereka melalui pelatihan? Memikirkannya, Yirushu merasa tenang dengan ide tersebut. Bagaimanapun, di kehidupanku yang lalu, aku juga tidak pernah bertemu mayat hidup tingkat rendah yang bisa mempertahankan kesadaran manusia. Melihat ayah mayat hidupnya yang terus mengayunkan parang, Yirushu tidak bisa tidak mengingat kembali beberapa teknik penguatan tubuh yang dia ketahui dari kehidupannya yang lalu. Jika latihan bisa membuat seseorang lebih kuat, mungkinkah untuk mengajarkan teknik-teknik ini kepada ayahnya agar dia bisa mempraktikannya? Ayahnya bukanlah mayat hidup tingkat lanjut, dan dengan kemajuan kiamat yang cepat atau lambat, dia akan berubah menjadi sekadar pion. Jika dia bisa meningkatkan kekuatannya meski hanya sedikit, maka peluangnya untuk bertahan hidup di kiamat ini juga akan meningkat. Di saat yang sama, Jiru juga sangat penasaran tentang bagaimana nasib mayat hidup setelah berlatih dengan teknik-teknik ini. Bisakah kekuatan tempur mereka mencapai tingkat mayat hidup berevolusi? Pada saat itu, aku tiba-tiba merasa bahwa aku menerima informasi baru dari mayat hidup di bawah kendaliku. Mengubah perspektifku, aku menyadari bahwa salah satu mayat hidup telah bertemu dengan mayat hidup berevolusi. Tanpa ragu, aku segera menuju ke arah mayat hidup berevolusi itu. Setibanya di sana, aku mulai memusatkan kekuatan mentalku dan mencoba mengendalikan yang lainnya. Mayat hidup tipe tank itu merasakan ancaman dan mengeluarkan geraman sebelum akhirnya menjadi salah satu mayat hidup yang kukendalikan. Melihat mayat hidup besar yang terkendali ini, aku mengangguk puas. Dengan tambahan mayat hidup berevolusi, kekuatan tempurku telah meningkat pesat. Dengan tubuh besar di sampingku, saat aku berjalan menyusuri jalanan, aku merasa punggungku tegak. Dalam perjalanan pulang ke rumah, aku juga melewati toko perangkat keras di lingkungan sekitar. Bersama si pria besar itu, aku menemukan dua palu besar untuk dia gunakan sebagai senjata. Sementara itu, di lantai atas, Yirushu terus mempraktikkan teknik pernapasan kristal, melatih kendalinya atas kekuatan mental. Pernapasan kristal terus menghirup dan mengembuskan napas, menyerap elektron energi di udara sambil secara bersamaan memperkuat tubuhnya dan meningkatkan kekuatan mentalnya. Setelah latihan terus-menerus ini, Yirushu sudah bisa berjalan dengan lebih tangkas. Dia tidak lagi tersandung seperti sebelumnya dan bahkan bisa melompat sedikit. Selain itu, saat aku pergi, Yirushu mengumpulkan beberapa paku besi di tempat lain. Selama waktu ini, dia terus melatih kekuatan mentalku. Dengan suara tajam udara yang terbelah, paku-paku besi itu dengan cepat diluncurkan oleh kekuatan mental Yirushu, tertancap langsung ke meja makan. Dengan kekuatan seperti itu, paku itu pasti bisa menembus kepala seseorang dengan mudah, mengakhiri sebuah nyawa. Bakat untuk mengendalikan kekuatan mental dikombinasikan dengan bakat Yirushu untuk mengendalikan waktu telah memberinya kekuatan tempur yang tangguh, yang mampu mencabut nyawa tanpa susah payah. Di masa kiamat, bahkan seorang bayi pun bisa membunuh seseorang. Memikirkannya saja benar-benar mengerikan. Melihat paku besi yang tertancap di meja, Yirushu merasa puas. Selama dia tidak bertemu dengan makhluk aneh dengan kemampuan khusus, dia setidaknya harus bisa melindungi dirinya sendiri. Menatap dunia yang hancur di luar jendela, mata Jiru tumbuh